Indira adalah seorang wanita yang hidupnya berpusat pada keteraturan. Di usianya yang memasuki akhir 50-an, ia telah menyempurnakan seni mengelola dunianya yang tenang. Rumahnya di kawasan selatan Jakarta adalah cerminan dari karakternya. Rapi, elegan, dan menyimpan sejarah panjang. Ia telah menjadi janda selama hampir 20 tahun. Sejak Rangga, putra satu-satunya, baru berusia 8 tahun. Kematian suaminya yang mendadak telah memaksanya menjadi benteng yang kokoh, seorang ibu sekaligus ayah, seorang pelindung yang waspada. Latar belakangnya unik. Selama hampir 25 tahun, Indira bekerja sebagai penerjemah khusus di Kedutaan Besar Spanyol. Pekerjaannya bukan sekadar mengalihbahasakan dokumen. Ia adalah penerjemah lisan untuk pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, seorang ahli dalam menangkap nuansa, membaca bahasa tubuh, dan memahami apa yang tidak terucapkan. Ia telah melihat politisi berbohong dengan senyum, dan diplomat menyembunyikan ancaman di balik basa-basi. Indira terlatih untuk tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga niat di baliknya. Ia pensiun dini setahun lalu, merasa energinya lebih dibutuhkan untuk fokus pada kehidupan pribadi Rangga. Rangga adalah pusat tata suryanya. Dia adalah anak yang cemerlang, mewarisi kecerdasan ibunya namun memiliki kelembutan dan optimisme mendiang ayahnya. Sifat yang terkadang membuat Indira khawatir. Rangga, di usia 28 tahun, adalah seorang pengusaha rintisan di bidang teknologi yang sukses. Ia tulus, pekerja keras, dan sayangnya, menurut Indira, sedikit terlalu mudah percaya. Dia melihat dunia sebagai tempat yang penuh peluang, sementara Indira melihatnya sebagai tempat yang penuh jebakan. Hubungan mereka sangat erat. Rangga masih tinggal bersamanya, meskipun rumah baru yang dibelinya sebagai persiapan pernikahan sudah hampir siap. Indira menikmati rutinitas mereka, sarapan pagi bersama sebelum Rangga tenggelam dalam kesibukan startupnya, dan makan malam singkat di mana ia akan mendengarkan putranya bercerita tentang dunia digital yang asing baginya. Lalu datanglah Olivia. Romansa itu terjadi begitu cepat hingga membuat Indira pusing. Rangga bertemu Olivia di sebuah pameran seni 6 bulan lalu. 3 bulan kemudian, mereka bertunangan. Besok, mereka akan menikah. Indira menatap tumpukan kotak seserahan berwarna perak dan biru muda yang tersusun rapi di ruang tamunya. Semuanya sudah siap untuk akad nikah besok pagi. Ia merapikan pita pada salah satu kotak, jemarinya bergerak otomatis, namun pikirannya melayang. Ada sesuatu tentang Olivia yang mengganggunya. Bukan karena Olivia tidak sopan. Sebaliknya, Olivia sangat menawan. Dia cantik, fasih berbicara, dan tampak memuja Rangga. Dia memperlakukan Indira dengan rasa hormat yang hampir berlebihan. Tetapi pesonanya terasa dipoles, seperti fasad yang dibangun dengan hati-hati. Dan ceritanya. Olivia mengaku berasal dari keluarga Indonesia-Italia yang sangat kaya. Ayahnya seorang pengusaha mode di Milan, ibunya seorang sosialita. Mereka memiliki kebun anggur di Tuscany dan apartemen di Paris. Rangga, yang tulus dan terkesan dengan dunia yang begitu berbeda dari dunianya, menelan semua cerita itu tanpa keraguan. Indira, sang ahli nuansa, merasa ada yang salah. Ia pernah bertanya pada Olivia, dalam bahasa Italia dasar yang ia pelajari sebagai formalitas diplomatik, tentang daerah tempat ia dibesarkan di Milan. Olivia tertawa, tawa yang jernih, lalu menjawab dalam bahasa Inggris, "Oh, Ibu Indira, bahasa Italiaku mengerikan. Kami selalu berbicara bahasa Inggris di rumah, ayah sangat kolot soal itu." Seorang pengusaha mode Italia yang kolot, namun menolak berbicara bahasa Italia dengan putrinya sendiri. Keganjilan itu menusuk pikiran Indira, tetapi ia segera menguburnya. Ia tidak ingin menjadi ibu mertua yang pencemburu dan posesif. Ia harus percaya pada pilihan putranya. Kebahagiaan Rangga adalah segalanya. Suara pintu depan yang terbuka membuyarkan lamunannya. "Ibu, ibu, di mana?" Suara Rangga terdengar bergema, penuh energi yang meluap-luap. Indira tersenyum. Getaran dalam suara putranya adalah obat bagi segala kegelisahannya. "Di ruang tamu, Nak." Rangga muncul di ambang pintu, wajahnya berseri-seri. Ia masih mengenakan kemeja kerjanya, dasinya sedikit miring, napasnya terengah-engah seolah ia berlari dari mobil. Rangga memeluk ibunya erat. "Ada apa? Kamu terlihat seperti baru saja memenangkan lotre.
kata Indira sambil merapikan kerah kemeja putranya. Lebih baik, Bu, jauh lebih baik. Rangga melepaskan pelukannya, tapi tetap memegang bahu ibunya. Kabar hebat. Orang tua Olivia, mereka berhasil. Jantung Indira berdebar sedikit lebih cepat. Berhasil? Mereka mendarat dari Italia 1 jam yang lalu. Mereka berhasil tiba tepat waktu untuk pernikahan. Pikiran Rangga dipenuhi kelegaan murni. Selama berbulan-bulan, ia merasa canggung karena orang tuanya belum pernah bertemu orang tua Olivia. Olivia selalu mengatakan mereka terjebak urusan bisnis yang mendesak di Eropa. Rangga tahu ibunya sedikit ragu. Kini, keraguan itu akan terhapus. Ibunya akan melihat betapa hebatnya keluarga Olivia, betapa tulusnya mereka. Indira, di sisi lain, merasakan gelombang kejutan dingin. Mereka di sini? Di Jakarta? Iya. Dan ini bagian terbaiknya. Lanjut Rangga, tidak menangkap keraguan dalam nada suara ibunya. Mereka ingin kita semua makan malam bersama. Malam ini? Indira membeku. Malam ini? Rangga, besok akad nikahmu. Banyak sekali yang harus disiapkan. Bukankah ini sangat mendadak? Pikiran Indira berputar. Mengapa mereka datang sehari sebelumnya? Mengapa mereka tidak memberitahu lebih awal? Mengapa mereka memaksakan pertemuan di malam yang krusial ini? Ini tidak masuk akal. Orang kaya yang terbiasa bepergian antar benua akan merencanakan sesuatu dengan lebih baik. Rangga melihat keraguan di wajah ibunya, dan senyumnya sedikit memudar. Ia langsung mengira ibunya merasa terbebani dengan persiapan. Aku tahu ini mendadak, Bu, tapi tolong. Ini sangat berarti bagi Olivia. Dia menangis terharu di telepon tadi. Mereka sangat ingin bertemu dengan ibu sebelum upacara. Mereka sudah memesan tempat di restoran Italia terbaik di kota. Kita hanya perlu datang. Ibu tidak perlu mengurus apa-apa. Dalam benak Rangga, ini adalah skenario yang sempurna. Kedua keluarga akhirnya bersatu. Dalam benak Indira, ini adalah sebuah alarm yang berbunyi nyaring. 1 malam. Ia hanya perlu bertahan 1 malam demi putranya. Dia menatap mata Rangga yang berbinar, mata yang sama dengan mata mendiang suaminya, penuh harapan dan cinta yang naif. Ia tidak sanggup menghancurkan kebahagiaan itu. Tentu saja, kata Indira, memaksakan senyum yang terasa kaku di bibirnya. Tentu saja kita akan pergi. Beri ibu waktu 1 jam untuk bersiap. Ibu yang terbaik, seru Rangga, memeluknya lagi. Aku janji, ibu akan menyukai mereka. Indira membalas pelukan itu, menepuk punggung putranya. Semoga kamu benar, Nak, pikirnya dalam hati. Karena perasaanku benar-benar tidak enak. Ia melepaskan Rangga dan berjalan ke kamarnya. Saat ia memilih pakaian, ia tidak memilih gaun pesta. Ia memilih setelan celana panjang berwarna krem yang sederhana namun berwibawa, pakaian yang biasa ia gunakan saat menghadiri pertemuan penting di kedutaan. Pakaian yang membuatnya merasa tenang dan siap mengamati. Malam ini, ia merasa tidak sedang pergi makan malam. Ia merasa sedang pergi bertugas. Restoran itu bernama La Speranza. Tempat itu adalah klise kemewahan Eropa yang berlebihan. Pilar-pilar marmer palsu menjulang ke langit-langit yang dilukis gambar awan-awan putih. Lampu gantung kristal menjuntai terlalu rendah, dan alunan musik biola yang sentimental terdengar dari pengeras suara yang tersembunyi. Bagi Rangga, tempat itu mengesankan dan romantis. Bagi Indira, tempat itu terasa seperti panggung pertunjukan yang murah. Mereka sudah menunggu di meja bundar besar yang ditutupi taplak meja putih kaku. Olivia melompat berdiri begitu melihat Rangga, memeluknya erat seolah mereka sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Lalu, perhatian tertuju pada orang tuanya. Ibu, Rangga, kenalkan, ini orang tuaku. Suara Olivia terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya. Wanita yang diperkenalkan sebagai Sari, ibunya, adalah seorang wanita yang mencolok. Usianya mungkin sebaya dengan Indira, tetapi ia berusaha keras untuk terlihat 20 tahun lebih muda. Gaun sutra merahnya terlalu ketat, riasannya tebal, dan perhiasan emas berkilauan di leher, pergelangan tangan, dan telinganya. Ia tersenyum lebar, senyum yang dipoles sempurna. Pria di sebelahnya, Fadli, sang ayah,
tampak seperti aktor yang berperan sebagai bangsawan Eropa. Ia mengenakan setelan linen berwarna terang yang sedikit kebesaran, sapu tangan sutra mencuat dari sakunya, dan rambutnya yang menipis disisir ke belakang dengan pomade. Pikiran Sari berdengung dengan kalkulasi cepat. Jadi ini si ibu tua, pikirnya, matanya memindai setelan krem Indira yang sederhana dan kalung mutiara tunggal yang dipakainya. Terlihat membosankan. Tidak berbahaya. Ia mengukur Indira dalam hitungan detik dan langsung menganggapnya remeh. Dia terlihat seperti guru sekolah. Rangga jelas dibutakan oleh Olivia. Ini akan lebih mudah dari yang kukira. Pikiran Fadli lebih sederhana. Ingat perannya, katanya pada dirinya sendiri. Aksennya. Jangan bicara terlalu banyak. Biarkan Sari yang mengurus detailnya. Aku hanya perlu tersenyum, terlihat kaya, dan memuji calon pengantin pria. Bayaranku tergantung pada malam ini. Ibu Indira, sapa Sari, maju dan mencium kedua pipi Indira dengan gerakan yang berlebihan. Ciumannya tidak mendarat di pipi, hanya di udara. Akhirnya kita bertemu. Olivia tidak berhenti bercerita tentang Anda. Incan Tevole. Indira tersenyum tipis. Ia merasakan aroma parfum Sari yang terlalu menyengat. Senang bertemu dengan Anda, Bu Sari, Pak Fadli. Panggil kami Papa Fadli dan Mama Sari. Seru Fadli dengan suara bariton yang dibuat-buat, aksennya kental dan aneh, campuran antara Italia, Inggris, dan sesuatu yang tidak bisa Indira kenali. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami. Mereka semua duduk. Rangga, di sebelah Olivia, berseri-seri. Ia merasa sangat bangga. Kami minta maaf baru bisa datang sekarang. Sari memulai, meletakkan tangannya yang penuh cincin di atas tangan Rangga. Bisnis di Milan benar-benar gila. Settimana della Moda, pekan mode, Anda tahu. Fadli hampir tidak bisa tidur. Fadli mengangguk setuju. Iya, iya. Molto occupato. Sangat sibuk. Tapi kami bilang pada asisten kami, batalkan semuanya. Putri kami akan menikah. La famiglia è tutto. Keluarga adalah nomor satu. Pikiran Olivia berpacu. Ia memegang tangan Rangga erat di bawah meja. Ibu, tolong, jangan berlebihan, pikirnya cemas. Tetap sederhana. Rangga sudah percaya. Jangan membuat kesalahan. Ia melirik Indira sekilas. Ibu mertuanya itu hanya duduk diam, tersenyum sopan. Olivia merasa sedikit lega. Dia tidak curiga. Rangga di sebelahnya benar-benar terpesona. Kami sangat senang Anda bisa hadir. Pak, Bu. Saya tahu itu perjalanan yang jauh. Ah, bukan apa-apa, kata Fadli sambil melambaikan tangannya. Kami biasa terbang dari Milan ke New York hanya untuk makan siang. Jet pribadi membuat semuanya mudah. Tapi lalu lintas Jakarta ini, ia tertawa, seolah baru saja menceritakan lelucon yang lucu. Indira hanya mengamati. Ia memperhatikan cara Fadli memegang garpunya, seperti orang yang tidak terbiasa dengan peralatan makan yang berat. Ia memperhatikan cara Sari melirik tajam ke pelayan yang sedang menuangkan air, tatapan yang bukan tatapan orang kaya, melainkan tatapan arogan dari seseorang yang baru saja mendapat kekuasaan. Kemudian Indira melihat jam tangan Fadli. Pria itu sering menggerakkan pergelangan tangannya saat berbicara, seolah sengaja memamerkannya. Jam itu bermerek Patek Philippe, model yang sangat mahal. Indira mengetahuinya karena almarhum suaminya pernah bermimpi memilikinya. Namun, Indira, dengan mata terlatihnya, melihat sesuatu yang salah. Warna biru pada pelat jamnya terlalu terang, dan jarum detiknya bergerak dengan sedikit sentakan, bukan gerakan menyapu yang halus khas jam tangan otomatis mewah. Itu palsu. Jam tangan replika yang bagus, tapi jelas palsu. Seorang pria yang terbang dengan jet pribadi dari Milan ke New York, untuk makan siang tidak akan memakai jam tangan Patek Philippe palsu. Rasa dingin yang ia rasakan tadi pagi kini menjalar di tulang punggungnya. Jadi, Bu Indira, Sari mengalihkan perhatian padanya, senyumnya semakin lebar. Anda pasti sangat bangga pada Rangga. Membangun perusahaan sukses dari nol. Olivia, kami sangat beruntung. Saya bangga pada Rangga, jawab Indira tenang. Dan saya hanya ingin dia bahagia. Oh, dia akan bahagia, sahut Sari. Mereka akan sering mengunjungi kami di Tuscany.
Kami punya kebun anggur yang indah. Anda harus ikut kapan-kapan. Rangga langsung bersemangat. Wah, tentu, Bu. Saya ingin sekali belajar tentang bisnis anggur. Fadli tertawa lagi. Tentu, Nak. Akan Papa ajari cara membedakan Barolo yang bagus dan Chianti murahan. Indira memutuskan untuk menguji sesuatu. Ia beralih ke Fadli, dengan nada penasaran yang sopan. Saya pernah dengar bahwa musim panen anggur tahun ini di Tuscany sedikit tertunda, karena musim semi yang dingin. Apakah itu mempengaruhi kebun Anda di daerah Chianti? Fadli membeku sejenak, senyumnya goyah. Pikiran Fadli panik. Anggur? Chianti? Apa yang harus kukatakan? Naskahnya tidak menyebutkan soal musim panen. Sari segera menyela dengan tawa melengking. Aduh, Ibu Indira, Anda ini serius sekali. Jangan ajak Fadli bicara soal pekerjaan. Dia kesini untuk bersantai. Ia menepuk lengan suaminya. Sayang, kamu pasti lelah. Ayo pesan makan. Pelayan. Sari menjentikan jarinya ke arah pelayan. Bukan lambaian tangan yang sopan, tapi jentikan jari yang tajam dan menghina. Bagi Rangga, itu terlihat seperti sikap tegas seorang wanita yang terbiasa dilayani. Bagi Indira, itu adalah tanda bahaya yang paling jelas. Itu adalah gestur seorang rendahan yang sedang berperan sebagai atasan. Sepanjang sisa makan malam, Indira lebih banyak diam. Ia mendengarkan Fadli bercerita tentang bagaimana ia menasihati rumah mode Gucci, padahal ia salah menyebut nama desainernya. Dan bagaimana Sari, kelelahan, berbelanja di Via Monte Napoleone. Pikiran Rangga dipenuhi kebahagiaan. Mereka sangat ramah. Mereka menerima aku. Mereka menyayangi Olivia. Dan lihat, ibu juga terlihat tenang. Akhirnya semua akan baik-baik saja. Pikiran Olivia sedikit lebih tenang. Sebentar lagi selesai, mereka sudah hampir percaya. Indira tidak banyak bicara, itu bagus. Mungkin dia memang hanya ibu-ibu rumahan biasa. Pikiran Sari penuh kemenangan. Sudah beres. Anak itu, Rangga, bodoh sekali. Ibunya juga. Besok, setelah akad, tanda tangan di atas surat perjanjian pranikah, yang sudah kami modifikasi, dan tahap pertama transfer aset selesai. Fadli akan mendapat bayarannya, dan kami akan pindah mencari target baru di Singapura. Indira meminum air putihnya. Ia merasakan sakit kepala mulai menyerang. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah kepastian. Orang-orang di depannya ini adalah penipu. Dan putranya akan menikahi salah satu dari mereka besok pagi. Ia melihat Rangga yang sedang tertawa, matanya menatap Olivia dengan cinta yang begitu murni dan buta. Jantung Indira terasa seperti diremas. Jika ia angkat bicara sekarang, Rangga akan hancur. Ia akan dituduh cemburu. Ia tidak punya bukti, hanya jam tangan palsu dan gestur yang salah. Ia harus menunggu. Ia butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa disangkal. Makan malam akhirnya selesai. Makanan penutup panacota yang hambar telah dihabiskan. Wah, ini luar biasa, kata Rangga sambil menyandarkan punggungnya, benar-benar puas. Ibu baik-baik saja? Ibu diam sekali, tanya Rangga, akhirnya menyadari keheningan ibunya. Indira tersenyum, senyum paling tenang yang bisa ia kerahkan. Ibu hanya sedikit lelah. Sayang, persiapan besok. Tapi ibu sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan keluarga Olivia. Sari dan Olivia saling bertukar pandang sekilas, sebuah kilatan kemenangan yang cepat. Baiklah, kata Fadli, berdiri. Kami harus mengantar Mama Sari istirahat di hotel. Hari besar besok. Rangga, kata Olivia lembut, bisa tolong bantu aku ambilkan bingkisan untuk ibumu di mobilku? Sepertinya tertinggal di sana. Oh, tentu, sayang, kata Rangga, langsung berdiri. Ibu tunggu di sini sebentar. Ya, kata Rangga pada Indira. Tentu, kata Indira. Rangga dan Fadli berjalan lebih dulu menuju pintu keluar, mengurus pembayaran di kasir. Olivia berpura-pura mengambil tasnya. Indira duduk sendirian di meja besar itu, sementara Olivia dan Sari berdiri beberapa langkah darinya, menunggu di dekat pilar. Mereka mengira Indira sedang sibuk dengan ponselnya. Mereka mengira jarak mereka cukup aman.
Mereka mengira Indira tidak akan mengerti. Mereka salah. Makan malam telah usai. Piring-piring panacota yang setengah dimakan telah diangkat. Cangkir-cangkir espresso yang mendingin tersisa di atas meja. Noda kopi hitamnya mengering di dasar porselen putih. Suasana canggung yang tertutupi oleh obrolan riuh Fadli kini mengendap di antara mereka. Rangga menyandarkan punggungnya ke kursi, senyum puas terpampang di wajahnya. Di dalam hatinya, sebuah beban besar terangkat. Akhirnya, pikirnya, ibu bertemu mereka. Dan semuanya berjalan lancar. Ia melirik ibunya. Indira tampak sedikit pucat dan lelah. Tetapi ia tersenyum setiap kali Sari atau Fadli melontarkan lelucon. Ibu pasti lega juga, batin Rangga. Dia hanya khawatir berlebihan, seperti biasa. Mereka keluarga yang hangat. Sedikit pamer, mungkin, tapi mereka jelas menyayangi Olivia. Ia meraih tangan Olivia di bawah meja, meremasnya lembut. Olivia membalas remasan itu. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Hampir selesai. Kami berhasil. Ia menahan napas selama makan malam. Setiap kali Fadli membuka mulut, khawatir pria bayaran itu akan melakukan kesalahan. Pertanyaan Indira tentang anggur Tuscany tadi hampir membuatnya melompat dari kursi. Tapi ibunya, Sari, berhasil mengatasinya. Ibu memang hebat. Olivia melirik Indira. Wanita tua itu sekarang sedang menatap cangkir kopinya. Dia tidak curiga apa-apa, putus Olivia dalam hati. Dia hanya seorang ibu rumahan yang sedih karena putranya akan menikah. Dia tidak berbahaya. Sari, di seberang meja, sedang menghitung dalam benaknya. Ia menghitung bayaran untuk Fadli, persentase untuk pengacara di Panama, dan sisa bersih yang akan ia dan Olivia dapatkan dari tahap pertama, aset Rangga. Pikirannya sudah berada ribuan mil jauhnya, merencanakan liburan mewah di Karibia setelah pekerjaan ini selesai. Ia melirik Indira dengan rasa jijik yang tersembunyi di balik senyum ramahnya. Lemah, pikirnya. Wanita seperti ini, yang mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk satu anak laki-laki, adalah mangsa termudah. Mereka terlalu dibutakan oleh kebahagiaan anak mereka untuk melihat ular di depan mata mereka. Wah, ini benar-benar makan malam yang luar biasa, kata Rangga, memecah keheningan. Terima kasih sudah mengundang kami, Pak, Bu. Oh, tentu saja, Nak, sahut Fadli, kembali ke perannya. Apa saja untuk calon menantu kami. Rangga tertawa. Ibu, Olivia, Bu Sari, Pak Fadli, permisi sebentar. Saya ke toilet dulu. Aku sekalian panggil valet untuk siapkan mobil. Fadli menimpali, buru-buru berdiri. Ia sudah tidak sabar untuk pergi dari sana, mengambil bayarannya, dan melepaskan setelan linen yang gatal ini. Aku tunggu kalian di lobi. Rangga dan Fadli berjalan menjauh, meninggalkan ketiga wanita itu di meja. Suasana langsung berubah. Kehangatan yang dipaksakan itu menguap seketika. Sari melepaskan senyumnya. Ia bersandar di kursinya, mengambil gelas anggur dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Ia menghela napas panjang, napas lega yang penuh kelelahan. Olivia terkikik pelan. Berjalan lancar, Bu, bisiknya dalam bahasa Indonesia, nadanya penuh kemenangan. Sari mendengus. SSHH. Jangan di sini, matanya melesat ke arah Indira. Indira tidak bergerak. Ia sepertinya tidak memperhatikan mereka. Ia sedang merapikan isi tas tangannya, mengeluarkan dompet kecil, lalu memasukkannya kembali. Gerakannya lambat, seolah pikirannya ada di tempat lain. Sari, yakin bahwa Indira tenggelam dalam pikirannya sendiri, atau mungkin terlalu kampungan untuk memahami percakapan yang lebih beradab, merasa aman. Ia beralih ke Olivia. Dorongan untuk menyombongkan diri, untuk melepaskan ketegangan dari sandiwara berjam-jam itu, terlalu kuat untuk ditahan. Dan ia beralih ke bahasa yang telah menjadi bahasa rahasia mereka selama bertahun-tahun. Bahasa Spanyol. Dios mío, que alivio, desah Sari. Tuhan, leganya. Casi no podía soportar más ese acento estúpido. Aku hampir tidak tahan lagi dengan aksen bodoh itu. Indira membeku. Setiap otot di tubuhnya menegang. Telinganya,
yang terlatih selama puluhan tahun untuk menangkap setiap silabel dalam negosiasi diplomatik, langsung mengenali aksen itu. Bukan aksen Spanyol dari Spanyol. Ini adalah aksen Amerika Latin, tajam dan cepat, kemungkinan dari Kolombia atau Venezuela. Di dalam kepalanya, sebuah saklar terbalik. Penerjemah dalam dirinya mengambil alih secara instan dan otomatis. Olivia tertawa, nada gugupnya kini hilang, digantikan oleh keangkuhan yang sama dengan ibunya. Lo hiciste bien, Mama, ibu melakukannya dengan baik. Fadli casi lo arruina con lo del vino. Fadli hampir merusaknya gara-gara anggur itu. Ese imbecil, geram Sari. Si bodoh itu. Mi costo una fortuna conseguir un actor que al menos pareciera europeo, y aun así es un inútil. Aku bayar mahal untuk mendapatkan aktor yang setidaknya terlihat seperti orang Eropa, dan dia tetap saja tidak berguna. Pikiran Indira berpacu. Aktor. Fadli adalah aktor. Jam tangan palsu itu melintas di benaknya. Mereka bukan orang Italia. Sari mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menatap Indira dengan cemoohan yang terang-terangan. Indira masih menunduk, pura-pura mencari sesuatu di dalam tasnya. Mira a esa vieja. Bisik Sari, nada suaranya penuh racun. Lihat wanita tua itu. Se trago todo el cuento de Milanie Tuscany. Parece una idiota. Dia menelan semua cerita Milan dan Tuscany. Dia terlihat bodoh. Di balik tatapannya yang tertunduk, mata Indira terpejam sejenak. Idiota. Bodoh. Rasa dingin di perutnya kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Olivia, kini merasa sangat percaya diri, menambahkan, Tranquila, Mama. Es inofensiva. Solo es una ama de casa aburrida. Tenang, Bu. Dia tidak berbahaya. Dia hanya ibu rumah tangga yang membosankan. Además, Rangga está ciego. Hará cualquier cosa que yo le pida. Lagi pula, Rangga buta. Dia akan melakukan apapun yang kuminta. Sakit di kepala Indira lenyap seketika, digantikan oleh kejernihan yang menusuk. Ibu rumah tangga yang membosankan. El abogado está listo para manana? Tanya Sari, suaranya kembali serius. Pengacara siap untuk besok? Todo listo, jawab Olivia, nadanya efisien. Semua siap. Justo después de la ceremonia, Rangga firmará lo que el 3 es un acuerdo prenupcial. Tepat setelah upacara, Rangga akan menandatangani apa yang dia pikir adalah perjanjian pranikah. Olivia tersenyum licik. En realidad, es un acuerdo de inversión familiar. Nos da poder notarial sobre la mitad de los activos de su empresa. Sebenarnya, itu adalah perjanjian investasi keluarga. Itu memberi kita kuasa hukum atas setengah aset perusahaannya. Jantung Indira serasa berhenti berdetak. Setengah aset perusahaannya. Sari terkekeh, suara serak yang mengerikan. Excellent. El lunes, el dinero estará en nuestra cuenta en Panama. Le pagaremos a Fadli su parte mañana mismo y desaparecerá. Y nosotras nos vamos a celebrar. Luar biasa. Hari Senin, uangnya akan ada di rekening kita di Panama. Kita bayar bagian Fadli besok dan dia akan menghilang. Dan kita akan pergi merayakannya. Está tan harta de fingir ser italiana. Keluh Sari lagi. Aku muak sekali berpura-pura jadi orang Italia. Mi lengua casi tiene un calambre por ese acento ridículo. Lidahku hampir kram karena aksen konyol itu. Mereka berdua tertawa. Tawa yang pelan, terkendali, namun penuh kemenangan jahat. Itu adalah tawa predator yang telah berhasil mengunci mangsanya. Bagi Indira, tawa itu terdengar lebih keras daripada ledakan. Dia tidak bergerak. Dia tetap diam, tangannya masih di dalam tasnya, memegang dompet kecilnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia telah menghabiskan hidupnya berurusan dengan kebohongan. Kebohongan politik, kebohongan diplomatik. Tapi ini berbeda. Ini adalah kebusukan murni, diarahkan pada satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini. Mereka tidak hanya akan mengambil uang Rangga. Mereka akan menghancurkan hidupnya, kepercayaannya, dan hatinya. Kemarahan Indira begitu kuat, begitu murni, hingga terasa dingin. Tidak ada kepanikan. Tidak ada ketakutan.
Yang ada hanyalah tekad baja seorang ibu yang melihat anaknya dalam bahaya mematikan. Mereka salah, pikir Indira. Mereka salah bahasa. Mereka salah target. Mereka baru saja mengakui seluruh rencana mereka dalam satu-satunya bahasa, selain bahasa Indonesia, yang ia kuasai seperti bahasa ibunya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, perlahan, menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Dia tidak bisa mengkonfrontasi mereka di sini. Tidak sekarang. Dia butuh bukti. Dia butuh rencana. Mereka telah memberinya semua petunjuk yang ia butuhkan. Panama. Aktor. Penipuan pranikah. Dia harus berpura-pura. Dia harus melanjutkan sandiwara ini, lebih baik daripada yang pernah mereka lakukan. Perlahan, sangat perlahan, Indira mengangkat kepalanya. Ia membiarkan ekspresi lelah dan sedikit bingung tetap di wajahnya. Ia memandang kedua wanita itu, yang langsung terdiam dan memasang kembali senyum palsu mereka begitu mata mereka bertemu. "Sudah selesai, Bu?" tanya Olivia, suaranya manis seperti madu beracun. Indira mengangguk. "Ya. Maaf. Ibu hanya sedang memeriksa jadwal untuk besok pagi." Ia berdiri. "Sebaiknya kita temui Rangga di lobi." Saat ia berdiri, pikirannya bekerja secepat superkomputer. "Aku punya waktu kurang dari 12 jam. Aku harus menghubungi kontak lamaku di kedutaan. Aku perlu memeriksa latar belakang mereka. Aku perlu bukti yang tidak bisa disangkal oleh Rangga. Malam ini akan menjadi malam yang panjang." Dia berjalan mendahului mereka keluar dari ruang makan, punggungnya tegak lurus, langkahnya tenang dan terukur, seperti seorang ratu yang berjalan menuju ruang perang. Lobi hotel itu ramai. Suara denting piano dari lounge di sebelahnya bercampur dengan gumaman percakapan para tamu. Fadli berdiri di dekat pintu putar, tampak tidak sabar, memeriksa jam tangan palsunya lagi. Rangga berdiri tidak jauh darinya, sedang mengetik sesuatu di ponselnya, senyum masih terukir di wajahnya. Ketika dia melihat ketiga wanita itu mendekat, Rangga langsung memasukkan ponselnya ke saku dan menghampiri mereka. "Semua beres?" tanyanya ceria. "Tentu, sayang," kata Olivia, melingkarkan lengannya di lengan Rangga. "Ibu dan ibumu hanya sedang mengobrol sebentar." "Ah, Ibu Indira, sekali lagi, terima kasih sudah bersedia bertemu kami mendadak," kata Sari, kembali memainkan perannya sebagai ibu mertua yang ramah. Ia melangkah maju untuk memeluk Indira, melakukan ciuman udara di kedua sisi pipi Indira. Indira membiarkan wanita itu menyentuhnya, merasakan aroma parfumnya yang memuakan untuk terakhir kalinya. Dia tidak membalas pelukan itu, hanya menepuk punggung Sari dengan ringan. "Sama-sama, Bu Sari. Senang akhirnya bisa bertemu," kata Indira, suaranya datar dan tenang. Fadli mendekat. "Estato un piacere," serunya dengan aksen yang dibuat-buat. "Senang bertemu dengan Anda, un vero piacere." "Sampai jumpa besok di hari besar," kata Sari, matanya berbinar menatap Rangga. "Kalian berdua harus istirahat. Olivia, ayo, kita juga harus tidur." "Iya, Bu," kata Olivia. Ia berbalik dan memberi Rangga ciuman singkat. "Sampai jumpa besok di altar, sayang." "Sampai jumpa besok," jawab Rangga, matanya penuh cinta yang buta. Mereka mulai berpisah. Rangga menggandeng lengan ibunya. "Ayo, Bu. Mobil kita sudah menunggu." Mereka berjalan beberapa langkah menuju pintu keluar. Indira tiba-tiba berhenti. "Tunggu sebentar, Rangga," katanya. Rangga berbalik. "Kenapa, Bu?" "Dompet Ibu." "Sepertinya, tidak. Ini dia," katanya, pura-pura merogoh tasnya. "Kamu duluan saja ke mobil. Ibu mau merapikan syal Ibu sebentar, sedikit berantakan." Rangga menatapnya, sedikit bingung. "Ibu yakin? Aku bisa tunggu." Tidak. Udaranya pengap. "Kamu duluan saja. Ibu menyusul." "Hanya semenit," desak Indira dengan senyum tipis. Rangga ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Baiklah. Jangan lama-lama ya, Bu." Dia berjalan melewati pintu putar, menghilang ke dalam malam Jakarta yang lembab. Indira kini sendirian di lobi, terpisah dari putranya. Sari dan Olivia sedang menunggu di dekat pilar besar,
di sebelah stan Concierge. Fadli sudah keluar untuk mengambil mobil sewaan mereka. Mereka berdua berdiri berdekatan, saling berbisik, dan tertawa kecil. Mereka tampak sangat santai, sangat puas dengan diri mereka sendiri. Mereka adalah pemenang, menikmati momen sebelum pembagian harta rampasan. Pikiran Sari sudah membayangkan koktail di pantai. Malam ini sempurna. Wanita tua itu tidak curiga sedikitpun. Dia terlalu lelah dan kolot. Pikiran Olivia melayang ke butik-butik mewah yang akan ia kunjungi minggu depan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun merencanakan penipuan kecil-kecilan dengan ibu, kami mendapatkan jackpot. Rangga sangat bodoh. Dan ibunya bahkan lebih bodoh lagi. Mereka melihat Indira berjalan ke arah mereka. Mereka mengira wanita tua itu ingin mengucapkan selamat malam sekali lagi. Mereka berdua memasang senyum merendahkan. Indira berhenti tepat di depan mereka. Jaraknya kurang dari 1 lengan. Dia menatap Olivia, lalu menatap Sari. Senyumnya hilang. Wajahnya tenang, seperti permukaan danau yang dalam sebelum badai. Ibu Indira? Ada yang tertinggal? Tanya Olivia, suaranya masih dibuat-buat manis. Indira menatap lurus ke mata Sari. Lalu dia berbicara. Suara yang keluar bukanlah suara lelah seorang ibu rumah tangga. Suara itu tajam, jernih, dan berwibawa. Dan bahasa yang ia gunakan bukanlah bahasa Indonesia. Cometieron UNR, katanya. Suara itu membelah udara lobi yang ramai. Itu adalah bahasa Spanyol. Spanyol yang sempurna. Bukan aksen jalanan Amerika Latin yang digunakan Sari dan Olivia, tetapi aksen Castilian yang murni dan terpelajar. Aksen Madrid, yang diasah oleh puluhan tahun negosiasi diplomatik tingkat tinggi. Senyum di wajah Sari dan Olivia membeku seketika. Pikiran Sari meledak dalam kepanikan. Apa? Apa yang dia katakan? Dia bicara bahasa Spanyol? Tidak. Tidak mungkin. Aku salah dengar. Mata Olivia melebar ngeri. Dia merasakan darah mengalir deras dari wajahnya. Dia mengerti. Dia mengerti. Indira melanjutkan, suaranya pelan, menusuk, dan mematikan. Dia tidak berkedip. No soy estúpida, saya tidak bodoh. Sari terhuyung sedikit, seolah baru saja ditampar. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Warna kulitnya berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Olivia mulai gemetar hebat. Kakinya terasa seperti jeli. Dia mencengkeram lengan ibunya untuk menopang diri. Ini bencana. Ini akhir. Dia tahu. Dia tahu segalanya. Indira membiarkan kata-katanya menggantung di udara selama 2 detik yang terasa seperti selamanya. Dia membiarkan mereka tenggelam dalam teror realisasi itu. Lalu, dia memberikan pukulan terakhir. "Ye por cierto," tambahnya, nadanya hampir seperti orang yang sedang mengobrol ringan. "Dan ngomong-ngomong, su accento italiano es terrible." Aksen Italia kalian sangat buruk. Sari megap-megap, mencari udara. Dia terlihat seperti ikan yang terlempar ke daratan. Indira tersenyum. Senyum kecil, dingin, dan tanpa humor. Kemudian, secepat dia mengubah bahasa, dia mengubah seluruh sikapnya. Dia melangkah mundur sedikit, dan suaranya tiba-tiba kembali normal, bahkan ceria, dalam bahasa Indonesia. "Baiklah, sampai jumpa besok pagi ya," katanya, cukup keras agar staf hotel di dekatnya bisa mendengar. Dia berbalik, punggungnya lurus. Dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Tepat sebelum dia mendorong pintu, dia berhenti, menoleh sedikit ke arah 2 wanita yang masih membeku ketakutan itu. Dia menatap mata mereka sekali lagi. "Buenas noches," katanya. "Selamat malam." Lalu dia pergi. Indira melangkah keluar ke udara malam. Rangga sudah menunggunya, membukakan pintu mobil. "Ibu lama sekali." "Ibu tidak apa-apa?" tanya Rangga, sedikit cemas. Wajah ibu pucat sekali. Indira masuk ke dalam mobil. Dia bersandar di kursi dan memejamkan matanya sejenak. Adrenalin masih membanjiri sistemnya, membuat tangannya sedikit gemetar. Dia mengepalkan tangannya di pangkuannya. "Ibu tidak apa-apa, sayang," katanya, suaranya terdengar sangat lelah. Sakit kepala ibu kembali. Rasanya parah sekali. "Oh, Bu."
Kita langsung pulang. Ibu harus istirahat, kata Rangga, penuh perhatian. Mobil melaju, meninggalkan hotel. Di dalam mobil, Rangga mulai bercerita tentang betapa leganya dia, betapa dia yakin pernikahan ini akan luar biasa. Indira tidak mendengarkan. Dia berpura-pura tidur, wajahnya menghadap jendela. Tapi di balik matanya yang terpejam, pikirannya tidak pernah lebih tajam. Mereka panik, pikirnya. Itu bagus. Mereka tahu aku tahu. Mereka akan gugup. Mereka mungkin mencoba melarikan diri, atau mereka mungkin mencoba mempercepat rencana mereka. Dia tidak peduli. Dia sudah memegang kendali. Buenas noches, pikirnya sinis. Selamat malam. Karena malam ini akan menjadi malam terakhir kalian sebagai wanita bebas. Dia mengeluarkan ponselnya secara diam-diam di bawah syalnya. Dia membuka daftar kontaknya, mencari nama yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi. Seorang atase pertahanan lama di kedutaan Spanyol, yang sekarang memegang posisi penting di Interpol. Perang baru saja dimulai. Perjalanan pulang terasa paling lama dalam hidup Indira. Rangga, yang duduk di kursi pengemudi, tidak bisa berhenti bicara. Di dalam pikirannya, malam ini adalah sebuah kesuksesan besar. Keraguan terakhirnya telah terhapus. Ibu lihat sendiri kan? Mereka sangat hangat, kata Rangga, matanya bersinar menatap jalanan Jakarta yang basah setelah gerimis. Agak pamer, mungkin, tapi itu wajar. Mereka dari dunia yang berbeda. Dan yang penting, mereka tulus menyayangi Olivia. Aku bisa melihatnya. Indira hanya bergumam, Di dalam benak Indira, kata-kata dalam bahasa Spanyol itu berputar seperti kaset rusak. Idiota. Setengah aset. Panama. Aktor. Pak Fadli lucu juga, lanjut Rangga, tertawa kecil. Dia benar-benar tampak seperti bangsawan Eropa. Dan Bu Sari, dia sangat glamor. Olivia pasti mewarisi kecantikannya dari ibunya. Aktor, gema pikiran Indira. Jam tangan palsu. Kebun anggur palsu. Kehidupan palsu. Indira merasakan gelombang mual. Putranya, yang begitu cerdas dalam hal kode dan algoritma, begitu buta dalam hal manusia. Dia telah dibesarkan dalam kejujuran, dalam rumah di mana cinta berarti perlindungan, bukan manipulasi. Rangga tidak memiliki alat untuk mendeteksi kebusukan semacam ini. Dia melihat apa yang ingin dia lihat. Ibu baik-baik saja? Tanya Rangga, akhirnya menyadari keheningan ibunya yang pekat. Sakit kepala ibu masih parah. Indira bersyukur atas alasan itu. Itu memberinya topeng untuk bersembunyi. Parah sekali, sayang, bisiknya, suaranya sengaja dibuat lemah. Mungkin karena kelelahan. Dan lampu di restoran tadi terlalu terang. Maafkan aku, Bu, kata Rangga, nada riangnya langsung berganti menjadi rasa bersalah. Aku tidak seharusnya memaksa ibu pergi malam ini. Kita bisa bertemu mereka besok. Oh, Nak, batin Indira, jika kita tidak pergi malam ini, besok kamu sudah terlambat. Tidak apa-apa, katanya pelan. Yang penting kamu senang. Begitu tiba di rumah, keheningan menyambut mereka. Dekorasi bunga melati yang disiapkan untuk akad besok pagi menebarkan aroma wangi yang lembut di ruang tamu. Ironi itu menusuk Indira. Rumahnya, simbol keamanan dan kejujuran, telah diatur untuk merayakan penipuan terbesar dalam hidup putranya. Rangga langsung membawakan ibunya segelas air dan obat sakit kepala. Minum ini, Bu. Lalu langsung tidur. Besok hari yang panjang. Kamu juga, Rangga, kata Indira, menerima gelas itu. Kamu harus terlihat segar di hari pernikahanmu. Dia harus berjuang keras untuk mengucapkan kata, pernikahan. Rangga tersenyum, senyum yang begitu murni. Aku mungkin tidak akan bisa tidur, Bu. Terlalu bahagia, dia membungkuk dan mencium kening ibunya. Selamat malam, Bu. Aku sayang Ibu. Ibu juga sayang kamu, Nak, jawab Indira. Lebih dari yang kamu tahu. Rangga pergi ke kamarnya di lantai atas. Indira menunggu. Dia duduk di tepi tempat tidurnya, tidak bergerak, mendengarkan suara-suara rumah. Suara langkah kaki Rangga, suara pintu ditutup, suara air dari kamar mandinya, lalu hening.
Dia menunggu 20 menit penuh, memastikan putranya benar-benar sudah terlelap, atau setidaknya tidak akan keluar kamar lagi. Tepat pukul 12 tengah malam, Indira bangkit. Dia tidak melepaskan setelan krem yang dipakainya. Dia bahkan tidak melepas sepatunya. Dia berjalan tanpa suara ke kamarnya dan mengunci pintu. Kemudian, dia masuk ke ruang kerja kecil yang terhubung dengan kamarnya. Ini adalah pusat komandonya selama puluhan tahun. Tempat di mana dia menerjemahkan dokumen-dokumen rahasia negara, tempat di mana dia menyusun laporan-laporan sensitif. Wajahnya kini berubah. Tidak ada lagi ekspresi lelah atau sakit. Matanya tajam, fokus, dan dingin seperti es. Ibu rumah tangga yang membosankan itu telah pergi. Yang tersisa adalah Indira, sang analis intelijen. Dia membuka laptopnya. Bukan laptop baru yang biasa ia pakai untuk browsing resep, tapi laptop model lama yang terkunci dengan sistem keamanan berlapis peninggalan masa kerjanya dulu. Dia mulai bekerja dengan metodologi yang sistematis. Tahap pertama, membantah klaim Italia. Dia tidak tahu nama belakang palsu mereka. Olivia hanya dikenal sebagai Olivia. Ini disengaja, Indira sekarang sadar. Lebih sulit dilacak. Dia mulai dengan pencarian yang luas. Pencarian 1, Sari Fadli Fashion Milan. Hasil, ratusan tautan ke artikel mode, tidak ada satupun yang menyebut nama mereka. Pencarian 2, Olivia Indonesia Milan. Hasil, beberapa akun Instagram turis. Tidak ada yang cocok. Pencarian 3, dalam bahasa Italia, Imprenditore Moda Fadli Milano, pengusaha mode Fadli Milan. Hasil, 0. Pencarian 4, dalam bahasa Italia, Socialite Sari Milano. Hasil, 0. Mereka adalah hantu. Seperti yang sudah ia duga. Seorang pengusaha mode internasional dan seorang sosialita yang konon, sibuk menasihati Gucci, tidak mungkin tidak memiliki jejak digital sama sekali. Tidak ada artikel majalah, tidak ada foto paparazzi, tidak ada profil bisnis. Kebohongan Italia itu sudah terkonfirmasi. Itu adalah fasad yang tipis dan murah, dirancang untuk mengesankan orang luar yang naif seperti Rangga. Sekarang, bagian yang sulit. Tahap kedua, mengikuti jejak Spanyol. Dia beralih ke bahasa Spanyol. Dia tidak tahu nama asli mereka. Dia hanya punya potongan-potongan dari percakapan mereka. Aktor, Panama, setengah aset. Dan dia punya aksennya. Kolombia. Atau mungkin Venezuela. Dia mulai dengan pencarian berbasis metode. Pencarian 5, dalam bahasa Spanyol, Estafa Matrimonial Empresaria Asiática, penipuan pernikahan pengusaha Asia. Hasilnya membanjiri layar. Puluhan artikel berita dari Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong. Polanya selalu sama. Wanita Latin menawan, Spanyol, Italia, Prancis, menargetkan pengusaha teknologi atau real estate yang baru kaya. Jantung Indira berdebar kencang. Dia berada di jalur yang benar. Pencarian 6, dalam bahasa Spanyol, Sindicato Fraude Boda Panama Colombia, sindikat penipuan pernikahan Panama Colombia. Dia menggulir, membaca forum-forum tempat para korban berbagi cerita. Mereka semua menceritakan kisah yang sama. Romansa kilat, cerita kekayaan keluarga yang rumit, desakan untuk mengamankan aset bersama sebelum atau segera setelah pernikahan. Lalu dia menemukannya. Sebuah tautan ke blog pribadi. Judulnya, Mi Pesadilla en Buenos Aires, Mimpi Burukku di Buenos Aires. Postingan itu dibuat 2 tahun lalu. Penulisnya, seorang pengusaha perangkat lunak Argentina, menceritakan bagaimana dia bertemu dengan seorang pewaris Spanyol bernama Elena. Mereka jatuh cinta, bertunangan dalam 2 bulan. Elena memiliki seorang ibu yang bertindak sebagai chaperone, seorang wanita yang sangat menawan yang mengelola dana perwalian keluarga. Seminggu sebelum pernikahan, ibu menyarankannya untuk memindahkan sebagian besar aset perusahaannya ke dana investasi luar negeri yang aman dari pajak Argentina, sebagai tanda itikat baik kepada keluarga. Pria itu melakukannya. Dia mentransfer 5 juta dolar. Sehari setelah transfer berhasil, Elena dan ibunya menghilang. Pria itu hancur.
Tidak hanya karena uangnya, tetapi karena patah hatinya. Dia mengakhiri postingannya dengan sebuah peringatan dan sebuah foto. Ini satu-satunya foto yang kumiliki. Mereka sangat benci di foto. Ini diambil diam-diam saat pesta pertunangan kami. Aku tahu wanita ini adalah ibunya, Sofia. Nama aslinya aku tidak tahu. Tapi wajah ini, aku tidak akan pernah melupakannya. Indira memperbesar foto itu. Resolusinya rendah, diambil dari seberang ruangan. Tapi tidak diragukan lagi. Wanita di foto itu, yang sedang tertawa sambil mengangkat gelas sampanye, dengan rambut pirang, jelas palsu, dan gaun yang mencolok adalah Sari. Indira merasakan campuran antara mual dan kemenangan yang dingin. Aku mendapatimu. Dia menggulir lebih jauh. Ada komentar di bawah postingan itu, ditambahkan setahun kemudian, dari seorang pria di Bogota, Kolombia. Ya Tuhan. Wanita yang sama. Di sini dia menyebut dirinya, Isabella. Dan dia punya putri yang menawan. Mereka menipuku dengan modus investasi real estate palsu. Ini fotonya. Foto kedua muncul. Kali ini lebih jelas. Isabella, alias Sari, berdiri di samping seorang wanita muda. Wanita muda dengan senyum menawan yang sama, mata yang sama, yang baru saja duduk di seberang meja Indira dan menyebutnya idiota. Olivia. Nama-nama yang digunakan di blog itu berbeda. Elena, Sofia, Isabella, tapi wajahnya sama. Ini adalah sindikat profesional, ibu dan anak atau setidaknya, tim mentor dan anak didik. Indira bersandar di kursinya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:30 pagi. Dia telah menghancurkan alibi mereka dan menemukan pola kejahatan mereka. Tapi ini belum cukup. Ini adalah postingan blog anonim. Rangga, dalam penyangkalannya yang penuh cinta, bisa saja menepis ini sebagai kebetulan atau fitnah dari orang asing. Indira tidak butuh cerita. Dia butuh bukti resmi. Dia butuh palu godam yang akan menghancurkan ilusi putranya berkeping-keping, begitu telak hingga tidak ada ruang untuk keraguan. Dia tahu persis siapa yang harus dihubungi. Dia membuka program email terenkripsi yang sudah lama tidak digunakannya. Ini adalah malam yang panjang. Dan bagian tersulitnya baru saja akan dimulai. Jam di dinding ruang kerja Indira menunjukkan pukul 2:45 pagi. Rumah itu sunyi senyap, hanya dipecahkan oleh suara ketukan ritmis jari-jari Indira di atas keyboard. Dia sudah memiliki benang merahnya. Dia tahu nama samaran mereka, Elena, Sofia, Isabella. Dia tahu modus operandi mereka. Sekarang dia membutuhkan konfirmasi resmi, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Dia mengetik sebuah alamat email dari ingatannya. Sebuah alamat yang tidak akan ditemukan di buku kontak biasa. Penerimanya adalah Javier Gutierrez. Pikiran Indira melayang sejenak. Javier. Dia adalah atase pertahanan di kedutaan Spanyol bertahun-tahun yang lalu. Seorang pria yang serius, tajam, dan sangat profesional. Mereka telah bekerja sama dalam sebuah insiden diplomatik yang rumit dan nyaris menjadi skandal internasional. Melibatkan seorang pejabat tinggi Spanyol yang naif dan seorang pengusaha lokal yang licik. Indira, dengan pemahamannya yang mendalam tentang budaya dan bahasa, telah berhasil menengahi situasi itu secara diam-diam, menyelamatkan reputasi pejabat itu dan, yang lebih penting, hubungan bilateral. Javier tidak pernah melupakan itu. Kamu bukan hanya penerjemah, Indira, katanya saat perpisahan. Kamu adalah seorang ahli strategi. Jika kamu butuh sesuatu, kapanpun, kamu tahu cara menemukanku. Indira tahu bahwa Javier kini memegang posisi senior di Interpol, di markas besar mereka di Lyon, Prancis. Zona waktunya menguntungkan. Di Prancis, saat itu baru pukul 8:30 malam. Javier kemungkinan besar masih bekerja, atau setidaknya masih terjaga. Dia menyusun emailnya dengan presisi seorang diplomat. Tidak ada emosi, hanya fakta dan urgensi. Subjek, permintaan mendesak dan sangat rahasia, perihal pribadi. Javier. Saya harap email ini menjumpai Anda dalam keadaan baik. Saya minta maaf mengganggu Anda di luar jam kerja, dan setelah sekian lama. Saya berada dalam situasi keluarga yang sangat mendesak dan sensitif. Putra saya akan menikah dalam beberapa jam,
Dan saya memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa calon istrinya dan ibunya adalah bagian dari sindikat penipuan pernikahan internasional. Saya butuh bantuan Anda untuk konfirmasi. Mereka saat ini berada di Jakarta, menggunakan nama samaran, yang saya yakini, Sari dan Olivia, dengan kedok sebagai sosialita kaya raya asal Italia. Investigasi saya malam ini mengarahkan saya pada nama-nama alias yang mungkin mereka gunakan di Amerika Latin, khususnya Argentina dan Kolombia, Elena Perez, Sofia Ramirez, dan Isabella. Modus operandinya adalah penipuan investasi aset yang menargetkan pengusaha muda, bertepatan dengan pernikahan kilat. Yang saya butuhkan, jika memungkinkan, adalah semua informasi resmi yang Anda miliki. Laporan polisi, peringatan internal, daftar pantauan, atau foto identifikasi. Saya tahu ini permintaan yang sangat besar dan melanggar protokol. Tapi ini untuk putra saya, Rangga. Saya hanya punya waktu beberapa jam. Saya butuh bukti kuat sebelum pukul 7 pagi waktu Jakarta, tengah malam waktu Anda. Apapun yang bisa Anda berikan akan sangat berarti. Kerahasiaan Anda, seperti biasa, terjamin. Terima kasih atas waktu Anda. Salam hormat, Indira. Dia menekan tombol, kirim. Lalu, dia menunggu. Ini adalah bagian terburuknya. Menu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain menatap layar, disegarkan setiap 30 detik. Untuk mengisi waktu, dan untuk menguatkan hatinya, dia membuka kembali folder di laptopnya. Foto-foto Rangga. Dia melihat foto kelulusan Rangga, wajahnya bersinar bangga. Foto peluncuran startupnya, dia berdiri canggung di depan spanduk perusahaannya. Lalu dia membuka folder media sosial Rangga, folder yang jarang dia lihat. Dia menggulir ke 6 bulan terakhir. Di sanalah Olivia. Foto pertama mereka. Di pameran seni. Rangga tersenyum lebar, terlihat sedikit gugup di samping wanita cantik yang menatap kamera dengan percaya diri. Caption Rangga, bertemu seseorang yang luar biasa. Foto-foto berikutnya. Makan malam di restoran mahal, liburan akhir pekan di Bali, perayaan ulang tahun Rangga. Di setiap foto, senyum Rangga semakin lebar, semakin penuh cinta, semakin buta. Dan di setiap foto, senyum Olivia tampak sama persis. Dipoles, menawan, dan sepenuhnya palsu. Indira merasakan gelombang kemarahan yang begitu dingin membakarnya. Kemarahan pada para penipu itu, tetapi juga kemarahan yang samar pada dirinya sendiri. Kenapa aku tidak melihat ini? Kenapa aku tidak lebih keras? Tapi dia tahu jawabannya. Dia terlalu takut mendorong Rangga menjauh. Dia terlalu ingin putranya bahagia. Dan wanita-wanita itu telah mengeksploitasi keinginan itu dengan kejam. Di kamar hotel mewah di seberang kota, tidak ada yang tidur. Suasana tegang. Sari mondar-mandir di kamar hotel yang pengap, gaun sutra merahnya kini dilempar ke lantai. Dia hanya memakai kaos oblong tipis dan celana pendek. Esa Bruja. Penyihir itu, desisnya dalam bahasa Spanyol. Dia tahu. Aku melihat matanya. Dia tahu. Olivia sedang duduk di depan meja rias, menghapus riasannya dengan kasar. Wajahnya pucat di bawah foundation yang mahal. Cal mata. Mama, bentak Olivia. Tenang, Bu. Ibu panik. Dia hanya menggertak. Bagaimana mungkin dia tahu? Dia hanya seorang ibu rumah tangga tua yang membosankan. Dia mungkin curiga, itu saja. Dia cemburu. Celosa, Sari tertawa histeris. Cemburu? Ella hablo español perfecto. Dia berbicara bahasa Spanyol yang sempurna. Aksen Castilian. Itu bukan gertakan. Dia mengerti setiap kata yang kita ucapkan di meja makan. Tangan Olivia yang memegang kapas pembersih berhenti bergerak. Ketakutan dingin menjalari tulang punggungnya. Dia tidak memikirkan kualitas bahasa Spanyol Indira. Dia hanya terkejut mendengar bahasa itu. Ibunya benar. Itu bukan bahasa Spanyol yang dipelajari dari televisi. Itu bahasa Spanyol yang terpelajar. Dia menyebut aksen Italia kita buruk. Bisik Olivia, teror mulai merayapinya. Dia tahu Fadli bohong. Sari hampir berteriak. Dia menjebak kita. Kita harus pergi. Sekarang. Batalkan semuanya. Tidak.
Olivia membanting kapas itu ke meja. Matanya menyala-nyala karena campuran antara ketakutan dan keserakahan. Kita sudah sejauh ini. Aku tidak akan lari dengan tangan kosong. Akadnya jam 9 pagi. Rangga akan menandatangani surat-surat itu jam 10. Pengacara kita sudah siap mentransfer dana ke Panama begitu suratnya ditandatangani. Dan bagaimana jika wanita tua itu muncul dengan polisi? Seru Sari. Polisi apa? Dengan bukti apa? Balas Olivia. Kecurigaannya? Firasatnya? Tidak ada yang akan membatalkan pernikahan berdasarkan itu. Rangga sangat mencintaiku, dia tidak akan percaya. Dia akan berpikir ibunya sudah gila. Kita hanya perlu melewatinya sampai jam 10 pagi. Setelah itu, kita menghilang. Ini kesempatan terakhir kita, Bu. Jackpot terbesar. Sari menatap Olivia. Dia melihat kekerasan hati dalam diri wanita muda yang telah dia latih itu. Keserakahan akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Baik, kata Sari, suaranya serak. Kita lanjutkan. Tapi kita harus sangat hati-hati. Begitu kita dapat uangnya, kita langsung ke bandara. Tidak ada perayaan. Pukul 4.48 pagi. Suara azan subuh mulai terdengar sayup-sayup dari masjid terdekat. Panggilan yang menenangkan di tengah malam yang penuh kekacauan. Ting. Jantung Indira serasa melompat ke tenggorokannya. Email baru. Dari Javier Gutierrez. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Indira, ini lebih buruk dari yang kau bayangkan. Aku langsung menjalankan pencarian begitu menerima emailmu. Nama samaran, Elena Perez, dan Sofia Ramirez, terdeteksi. Nama asli mereka ada di sistem kami. Terlampir. Lampiran 1, profil Interpol, peringatan biru, permintaan informasi lokasi. Nama asli 1, Sari Ramirez. Warga negara Kolombia. Usia 52 tahun. Dicari untuk ditanyai sehubungan dengan kasus penipuan di 6 negara, Argentina, Kolombia, Chili, Meksiko, dan 2 laporan baru dari Singapura. Nama asli 2, Olivia Mendoza. Warga negara Venezuela. Usia 30 tahun, bukan 26 seperti yang mungkin dia klaim. Bukan putrinya. Dia adalah kaki tangan utama, direkrut 8 tahun lalu. Mereka adalah sindikat penipuan romansa dan investasi yang sangat profesional dan berbahaya. Pola mereka persis seperti yang kamu gambarkan. Mereka selalu menggunakan identitas palsu, bangsawan Eropa, atau pewaris kaya. Lampiran 2, kumpulan foto. Foto paspor, Sari dan Olivia. Foto pengawasan CCTV dari lobi hotel di Singapura, mereka bersama korban lain. Foto dari laporan polisi di Buenos Aires, wajah mereka jelas terlihat. Lampiran 3, laporan intelijen. Mereka sering menggunakan aktor lokal kelas 3 untuk memainkan peran pendukung, ayah, paman, pengacara. Aktor ini dibayar tunai dan biasanya tidak tahu skala penuh operasi. Pria, Fadli, itu kemungkinan besar adalah orang lokal yang mereka sewa, yang mungkin sudah menghilang. Indira, ini bukan penipu amatir. Mereka telah mengambil jutaan dolar selama dekade terakhir. Mereka sangat pandai memanipulasi dan akan lari begitu mereka merasa terancam. Rekomendasi resmi saya, jangan konfrontasi mereka sendirian. Mereka bisa jadi nekat. Saya sedang menghubungi penghubung kami di Mabes Polri Jakarta saat ini juga. Berikan informasi ini kepada polisi lokal Anda segera. Batalkan pernikahan itu. Jaga dirimu. Aku turut prihatin kamu harus melalui ini. J. Indira membaca email itu. Lalu dia membacanya lagi. Lalu dia membuka lampirannya. Foto-foto itu. Foto paspor. Wajah mereka yang telanjang tanpa riasan mahal, menatap kamera dengan mata dingin yang mati. Sari Ramirez. Olivia Mendoza. Ini dia. Palu godam itu. Dia menutup matanya sejenak. Bukan karena lelah, tapi untuk mengendalikan gelombang emosi yang dahsyat. Ada kelegaan, dia tidak gila. Ada kemarahan, mereka berani menyentuh putranya, dan ada tekad yang paling dingin dan paling keras yang pernah ia rasakan. Javier menyuruhnya menelepon polisi. Indira tahu itu adalah langkah yang logis. Tapi ini bukan tentang logika.
Ini tentang keadilan. Ini tentang hati putranya. Rangga tidak bisa mendengar ini dari polisi. Dia akan hancur dalam kebingungan dan rasa malu. Dia harus melihatnya sendiri. Dia harus mendengar kebenaran dari ibunya, didukung oleh bukti yang tidak terbantahkan. Konfrontasi ini harus terjadi. Tapi dengan caranya. Indira berdiri. Dia berjalan ke printer di sudut ruang kerja. Mesin itu menyala dengan suara mendengung pelan. Dia mulai mencetak. Dia mencetak email dari Javier. Dia mencetak profil Interpol. Dia mencetak setiap foto di lampiran, memperbesarnya hingga memenuhi kertas A4. Foto paspor Sari. Foto paspor Olivia. Foto CCTV Singapura. Foto dari Argentina. Dia menyusun dokumen-dokumen itu satu persatu di atas mejanya. Tumpukan kebohongan mereka, dan tumpukan kebenaran yang akan menghancurkannya. Dia mengambil sebuah map arsip berwarna manila tebal dari laci. Dengan hati-hati, dia memasukkan semua lembar bukti itu ke dalamnya. Matahari mulai mengirimkan cahaya pertamanya ke Cakrawala Jakarta. Garis oranye dan ungu pucat menembus kegelapan. Hari pernikahan Rangga telah tiba. Indira berjalan ke kamar mandinya. Dia akan mandi, dia akan berdandan. Dia akan mengenakan pakaian terbaiknya. Dia tidak akan terlihat seperti wanita yang kurang tidur. Dia akan terlihat seperti seorang ibu yang datang untuk menyelamatkan putranya. Dia memegang map itu di tangannya. Itu terasa berat. Seberat beban kebenaran. Pukul 5:30 pagi. Cahaya matahari pertama baru saja menembus tirai kamar Indira, melukis garis pucat di lantai marmer. Indira tidak tidur. Dia telah duduk di kursi beludru di sudut kamarnya sepanjang sisa malam. Map manila tebal berisi bukti-bukti kejahatan itu tergeletak di pangkuannya. Dia telah mandi dan berganti pakaian, tetapi matanya terasa kering dan panas. Dia tidak merasakan kelelahan fisik. Yang dia rasakan adalah getaran aneh, campuran antara adrenalin yang dingin dan kesedihan yang tak terhingga. Hari ini adalah hari pernikahan putranya. Dia seharusnya merasakan kebahagiaan, sedikit kegugupan, dan mungkin sejumput duka sentimental karena kehilangan putranya. Dia seharusnya sibuk memeriksa catering, memastikan bunga-bunga tertata sempurna, dan membantu Rangga memasang dasinya. Sebaliknya, dia duduk di sini, memegang sebuah map yang akan berfungsi sebagai kapak. Hari ini, dia tidak sedang mempersiapkan pernikahan. Dia sedang mempersiapkan eksekusi. Pikirannya berputar pada Rangga. Rangga yang cemerlang, Rangga yang baik hati, Rangga yang penuh kepercayaan. Putranya, yang telah ia lindungi dari segala hal, dari demam tinggi saat balita, dari patah hati pertama saat remaja, dari keputusan bisnis yang buruk saat dewasa muda. Dia selalu ada di sana untuk melunakkan pukulan, untuk menjadi jaring pengaman. Hari ini, dia tidak bisa menjadi jaring pengaman. Dia harus menjadi palu yang menghancurkan. Dilema itu mengoyaknya. Apa yang akan terjadi pada Rangga? Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus menghentikan pernikahan ini. Dia tidak hanya menyelamatkan aset perusahaan Rangga, aset bisa dicari kembali. Dia menyelamatkan masa depan putranya. Dia menyelamatkan Rangga dari ikatan hukum seumur hidup dengan seorang penipu profesional, seorang kriminal internasional. Dia menyelamatkannya dari tahun-tahun kebohongan, manipulasi emosional, dan kehancuran finansial yang tak terhindarkan. Dia menyelamatkan nama baik keluarganya. Tetapi untuk melakukan itu, dia harus menghancurkan hati Rangga. Dia harus, di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, berjalan menghampiri putranya dan berkata, "Wanita yang kamu cintai adalah kebohongan. Seluruh hidupnya adalah penipuan. Dia tidak mencintaimu. Dia mencintai uangmu. Ini buktinya." Bagaimana seorang ibu melakukan itu? Indira membayangkan wajah Rangga. Wajahnya yang berseri-seri tadi malam saat membicarakan keluarga Italia, Olivia. Matanya yang penuh cinta murni dan buta. Indira tahu, pukulan ini mungkin akan mengubah Rangga selamanya. Itu akan merenggut kenaifannya, optimismenya. Itu mungkin akan membuatnya menjadi sinis dan penuh curiga. Apakah dia akan membenciku? Pikiran itu melintas, dingin dan tajam. Apakah dia, dalam kesedihannya, akan menyalahkanku? Menuduhku cemburu,
Seperti yang pasti akan dituduhkan Olivia, dia mencengkeram map itu lebih erat. Tidak, Rangga adalah anak yang cerdas. Dia dibesarkan untuk menghargai kebenaran, betapapun pahitnya. Dia akan hancur, ya. Dia akan marah, tentu saja. Tapi begitu debu mengendap, dia akan mengerti. Dia harus mengerti. Lebih baik hati yang hancur sekarang daripada hidup yang hancur nanti. Dari lantai bawah, dia bisa mendengar aktivitas dimulai. Suara pintu depan terbuka. Tim catering dan dekorator datang untuk persiapan akhir. Aroma melati segar yang kuat, disiapkan untuk prosesi akad, mulai merayap naik ke kamarnya. Aroma itu seharusnya menenangkan, tetapi bagi Indira, itu berbau seperti bunga pemakaman. Pemakaman untuk kebahagiaan putranya. Suara ketukan pelan di pintunya. Ibu? Ibu sudah bangun? Itu suara Rangga. Jantung Indira serasa berhenti. Dia cepat-cepat menyembunyikan map Manila itu di bawah tumpukan syal di kursinya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha terdengar normal. Iya, sayang. Masuklah. Pintu terbuka. Rangga berdiri di sana, sudah rapi dengan kemeja putih bersih. Rambutnya masih sedikit basah. Dia tersenyum, senyum gugup seorang calon pengantin pria. Pikiran Rangga dipenuhi kabut kebahagiaan dan kegugupan. Dia tidak bisa tidur nyenyak, bukan karena cemas, tapi karena antisipasi. Dia terus memutar ulang adegan makan malam tadi malam. Betapa leganya dia melihat ibunya dan keluarga Olivia akhirnya bertemu. Ibu terlihat lelah tadi malam, pikirnya. Aku harap sakit kepalanya sudah hilang. Aku ingin dia menikmati hari ini. Ibu baik-baik saja? Tanyanya, melangkah masuk. Sakit kepalanya sudah sembuh? Sudah lebih baik, nak, bohong Indira. Dia memaksakan senyum. Kamu sudah siap? Hampir, kata Rangga. Dia mendekati ibunya. Ibu terlihat pucat. Tapi ibu cantik. Indira mengenakan kebaya berwarna biru lembut, disulam dengan benang perak. Riasannya tipis. Sengaja ia pakai sendiri agar tidak ada perias yang melihat matanya yang tidak tidur. Ibu hanya sedikit gugup untukmu, katanya. Rangga tertawa pelan. Aku juga. Tapi ini gugup yang baik. Dia duduk di tepi tempat tidur ibunya. Ibu, katanya, nadanya menjadi lebih serius. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Untuk apa? Suara Indira serak. Untuk semuanya. Untuk membesarkanku sendirian. Untuk selalu mendukungku. Aku tahu ibu sedikit ragu soal Olivia pada awalnya. Itu wajar. Rangga menatap tangan ibunya, menggenggamnya. Tangan itu terasa dingin. Tapi tadi malam, melihat ibu di sana, bertemu orang tuanya itu sangat berarti bagiku. Lanjut Rangga. Aku sangat mencintainya, Bu. Dan aku tahu, setelah ibu lebih mengenalnya, ibu juga akan menyayanginya seperti aku. Setiap kata adalah pisau yang menusuk jantung Indira. Dia tidak tahu. Dia sama sekali tidak tahu. Dia harus mengatakannya sekarang. Ini adalah kesempatannya. Mereka sendirian. Dia membuka mulutnya. Rangga, ada yang harus ibu katakan. Tapi yang keluar hanyalah, ibu hanya ingin kamu bahagia, Rangga. Dia tidak bisa. Melihat wajah putranya yang begitu terbuka, begitu penuh harapan, begitu murni di pagi hari pernikahannya, dia tidak sanggup menjadi orang yang menghapus senyum itu dari wajahnya. Pikirannya berpacu. Apa rencananya? Jika dia memberitahunya sekarang, Rangga akan berada dalam penyangkalan. Dia akan marah. Dia mungkin akan menelepon Olivia, memberinya peringatan. Dan wanita-wanita licik itu akan punya waktu untuk menyusun kebohongan baru, atau melarikan diri sebelum kebenaran terungkap. Tidak. Dia tidak bisa memberitahu Rangga dulu. Keputusan itu mengeras dalam dirinya, mengubah dilemanya menjadi sebuah rencana taktis. Dia harus mengkonfrontasi para penipu itu terlebih dahulu. Dia harus menjebak mereka. Dia harus mendapatkan pengakuan mereka. Atau setidaknya, melihat reaksi mereka terhadap bukti yang ia miliki. Dia harus menghancurkan benteng kebohongan mereka terlebih dahulu, sebelum dia membawa Rangga untuk melihat reruntuhannya. Ini adalah satu-satunya cara. Ibu, kata Rangga lagi, membuyarkan lamunannya.
Tim Prias dan wedding organizer sudah menunggu di bawah. Kita harus berangkat ke hotel 1 jam lagi. Benar, kata Indira, tiba-tiba berdiri. Ketegasannya kembali. Ibu perlu mengambil tas ibu. Kamu turunlah dulu. Siapkan dirimu. Pakai beskap MU. Ibu ingin melihatmu. Baik, Bu, kata Rangga. Dia tersenyum, lega karena ibunya tampak lebih bersemangat. Dia keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup, Indira terhuyung sejenak. Dia bersandar ke dinding, memejamkan mata. Ini akan menjadi hal tersulit yang pernah kulakukan. Dia mengambil tas tangannya yang elegan, sebuah clutch kaku yang cukup besar. Dia melipat map Manila itu sekali dan memasukkannya ke dalam. Itu pas sekali. Dia juga mengambil ponselnya, memeriksa daya baterainya. Penuh. Dia masuk ke dalam tasnya. Dia melihat bayangannya di cermin. Dia terlihat seperti ibu dari pengantin pria. Tenang, berwibawa, anggun. Tapi matanya bercerita tentang perang. Dia berjalan keluar dari kamar, menuruni tangga. Rumahnya sudah ramai. Aroma melati semakin kuat. Dia melewati para Prias, para kru foto, dan kerabat jauh yang menginap. Dia tersenyum pada mereka semua. Senyum yang dipoles sempurna, seperti yang ia pelajari di kedutaan. Ini bukan lagi dilema. Ini adalah misi. Dia tidak akan menghentikan pernikahan di depan umum. Dia tidak akan mempermalukan putranya di depan ratusan tamu. Dia akan memotong kanker ini secara pribadi, di ruang rias, 1 jam sebelum akad dimulai. Dia akan melakukannya dengan presisi seorang ahli bedah. Mobil sudah siap, Bu, kata seorang koordinator WO. Indira mengangguk. Dia melihat Rangga, kini gagah dalam balutan beskap pengantin adat Sunda, sedang tertawa bersama paman-pamannya. Nikmati tawa ini selagi bisa, nak, batin Indira, hatinya remuk. Karena ibu akan menghancurkan duniamu. Dia masuk ke dalam mobil pengantin yang seharusnya membawanya ke perayaan, tetapi dia merasa seperti sedang diantar ke medan pertempuran. Ballroom hotel itu megah. Ratusan kursi berbalut kain putih dengan pita emas telah tertata rapi menghadap pelaminan yang dipenuhi bunga lili dan mawar impor. Alunan musik gamelan Sunda yang lembut mengalun dari pengeras suara, menciptakan suasana hikmat dan mewah. Para tamu undangan mulai berdatangan, pria dalam balutan jas dan batik terbaik mereka, wanita dalam kebaya warna-warni. Semuanya sempurna. Sebuah panggung yang sempurna untuk sebuah kebohongan yang sempurna. Indira tiba bersama Rangga. Begitu mereka melangkah masuk ke lobi utama, Rangga langsung diserbu oleh teman-teman dan keluarganya yang ingin memberi selamat. Ibu, aku sapa mereka dulu ya, kata Rangga, senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Tentu, sayang, kata Indira. Ibu mau ke toilet dulu. Merapikan riasan. Baik, Bu. Aku tunggu di dekat meja keluarga ya, kata Rangga, sebelum ditarik oleh sepupunya. Ini adalah kesempatannya. Jantung Indira berdebar kencang, sebuah drum perang di dalam dadanya. Dia menggenggam klatnya erat-erat. Di dalamnya, map Manila itu terasa berat seperti batu. Dan ponselnya. Dia sudah mengaturnya. Dia tidak berjalan ke arah toilet tamu. Dia berjalan ke arah koridor pribadi di sisi ballroom, menuju area di mana ruang rias pengantin berada. Dia tahu lokasinya. Wedding organizer telah memberinya denah acara beberapa hari sebelumnya. Ruang mawar. Di dalam ruang mawar, suasananya tegang, sangat kontras dengan ketenangan palsu di luar. Olivia Mendoza duduk di depan cermin besar yang dikelilingi lampu-lampu terang. Dia terlihat sangat cantik. Gaun pengantin putihnya berkilauan, riasannya sempurna, rambutnya disanggul rumit. Dia adalah citra sempurna dari seorang pengantin yang bahagia. Namun, di dalam pikirannya, kekacauan berkuasa. 1 jam lagi. Hanya 1 jam. Pikirnya, tangannya yang terawat sempurna mencengkeram buket bunga di pangkuannya. Wanita tua itu tidak akan berani. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya menggertak. Gertakannya kosong. Dia terus mengulanginya dalam hati, seperti mantra. Tapi ketakutan dari semalam masih ada, menggerogoti kepercayaan dirinya. Sari Ramirez berdiri di dekat jendela, memegang segelas sampanye di tangannya,
meskipun saat itu baru pukul 8 pagi. Dia sudah mengenakan gaun malam berwarna hijau zamrud yang mencolok. Pikiran Sari lebih pragmatis. Bajingan tua itu. Dia memikirkan Indira. Dia tahu sesuatu. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Dia melirik Olivia. Anak ini harus tetap tenang. Dia tidak boleh gugup saat akad. Rangga tidak boleh curiga. Minum ini, kata Sari dalam bahasa Spanyol, menyodorkan gelas sampanye kedua ke arah Olivia. Aku tidak mau, Bu. Nanti bau alkohol, bisik Olivia. Bebe. Minum, desis Sari. Kamu butuh ini untuk menenangkan sarafmu. Ingat rencananya. Senyum. Menangis haru saat ijab kabul. Tanda tangani surat-surat itu. Lalu kita pergi dari negara terkutuk ini. Seorang perias dan penata rambut sedang membereskan peralatan mereka di sudut ruangan. Terima kasih, kalian boleh pergi sekarang, kata Sari kepada mereka dalam bahasa Inggris yang kaku. Kami butuh waktu pribadi ibu dan anak. Para kru itu mengangguk dan keluar ruangan, menutup pintu pelan di belakang mereka. Sekarang mereka sendirian. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Olivia dan Sari sama-sama tersentak. Mereka saling berpandangan dengan panik. Siapa itu? Bisik Olivia. Ketukan itu terdengar lagi, lebih tegas. Sari menarik napas, memaksakan senyum ramah di wajahnya. Masuk. Pintu terbuka. Indira berdiri di ambang pintu. Dia tampak tenang, anggun dalam kebayanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apa-apa. Ibu Indira, seru Olivia, suaranya dipaksakan menjadi riang. Ibu mau lihat gaunku? Sebentar lagi acaranya mulai. Pikiran Olivia berpacu. Dia di sini. Kenapa dia di sini? Dia mau apa? Pikiran Sari waspada. Dia datang sendirian. Itu bagus. Atau bodoh. Kita lihat saja. Indira melangkah masuk. Dia tidak melihat gaun itu. Dia melihat lurus ke mata Olivia, lalu ke Sari. Dia menutup pintu di belakangnya. Suara klik pelan dari kunci yang ia putar terdengar sangat keras di ruangan yang hening itu. Apa yang? Sari memulai, nadanya curiga. Indira tidak membiarkannya selesai. Dia meletakkan klatnya di atas meja rias, di samping perhiasan palsu Olivia. Dia tidak perlu berpura-pura lagi. Sandiwara kalian sudah selesai, kata Indira. Suaranya rendah, jelas, dan mematikan. Senyum Olivia runtuh. Wajah Sari mengeras. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, kata Sari, melangkah maju. Anda tidak seharusnya ada di sini. Ini ruang rias pengantin. Saya akan panggil keamanan. Anda akan panggil siapa? Balas Indira, nadanya dingin. Polisi? Saya rasa itu ide yang bagus. Olivia mulai gemetar. Ibu-ibu, jangan begini. Ini hari pernikahan saya. Ibu merusak segalanya. Ibu cemburu, kan? Ibu tidak mau Rangga bahagia. Dia mulai menangis, taktik yang selalu berhasil pada Rangga. Tangisan seorang wanita cantik yang tertuduh. Indira menatapnya tanpa rasa iba. Cemburu? Pada apa? Pada gaun sewaanmu? Atau pada kebohonganmu? Dia beralih ke Sari. Sari tampak siap menerkamnya. Indira memutuskan untuk mengakhiri permainan itu. Dia beralih ke bahasa Spanyol, bahasa rahasia mereka, bahasa pengakuan mereka. ¿En serio creen que soy idiota? Tanyanya, suaranya tajam seperti pisau bedah. Kalian benar-benar berpikir aku bodoh? Wajah kedua wanita itu pucat pasi. Mendengar bahasa Spanyol yang fasih dari bibir Indira, di ruangan terkunci ini, adalah konfirmasi terburuk dari ketakutan mereka. Anda mengerti? Bisik Olivia ngeri. Setiap kata, jawab Indira dalam bahasa Indonesia. Setiap kata tentang, aktor, Fadli. Tentang, Panama. Tentang, setengah aset, putraku. Itu tidak membuktikan apa-apa. Bentak Sari, kembali menemukan suaranya. Dia masih berusaha melawan. Obrolan pribadi. Anda tidak punya bukti. Anda hanya wanita tua gila yang kesepian. Bukti? Indira tersenyum tipis. Anda mau bukti? Dia membuka klatnya.
Dia tidak mengeluarkan ponselnya. Dia mengeluarkan map Manila itu. Dia melemparkannya ke meja rias di depan Olivia. Map itu terbuka, menyebarkan isinya. Lembar pertama adalah foto paspor Olivia Mendoza. Olivia menjerit pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Lembar berikutnya, profil Interpol Sari Ramirez. Mata Sari melotot. Dia melihat nama aslinya, foto lamanya, daftar negara tempat dia dicari. Argentina, Kolombia, Singapura. Ini palsu, teriak Sari, suaranya melengking karena panik. Ini fitnah. Anda memalsukan ini. Saya memalsukan laporan Interpol, tanya Indira. Saya memalsukan foto CCTV Anda di Hotel Singapura? Atau saya memalsukan laporan polisi dari Buenos Aires? Olivia kini menangis histeris, riasannya yang mahal mulai luntur. Tidak. Rangga mencintaiku. Dia tidak akan percaya ini. Dia akan percaya, kata Indira dingin. Karena dia akan mendengarnya dari kalian. Sari Ramirez, sang veteran, sang ratu penipu, menyadari bahwa permainan telah berakhir. Dia telah terpojok. Tapi seekor tikus yang terpojok akan menggigit. Dia mengubah taktik dengan kecepatan yang mengerikan. Kepanikan berganti menjadi negosiasi. Dia harus keluar dari sini. Dia menatap Indira, matanya menyipit. Dia beralih ke bahasa Spanyol lagi. Kali ini nada suaranya bukan lagi sombong, melainkan nada seorang rekan bisnis yang licik. Escúchame, desisnya. Dengarkan aku. Anda wanita yang cerdas. Jauh lebih cerdas dari yang kukira. Anda menang. Baik. Olivia menatap ibunya, bingung. Kita tidak perlu melibatkan Rangga, lanjut Sari. Dia anak yang baik. Dia naif. Kenapa hancurkan hatinya? Kita batalkan pernikahan. Katakan saja Olivia berubah pikiran. Dia tidak cinta lagi. Rangga akan patah hati, tapi dia akan pulih. Dan kalian? Tanya Indira, tetap tenang. Kami pergi. Kami menghilang. Anda tidak akan pernah melihat kami lagi. Anda mendapatkan putra Anda kembali, kami mendapatkan kebebasan kami. Tidak perlu ada polisi. Tidak perlu ada skandal. Indira hanya menatapnya. Sari mengira keheningan itu adalah keraguan. Dia salah mengiranya sebagai celah untuk negosiasi. Dia menambahkan pemanis. Atau, kata Sari, suaranya semakin pelan, ada pilihan lain. Anda jelas tidak sebodoh yang kami kira. Anda pasti tahu berapa banyak uang yang dipertaruhkan di sini. Jutaan. Rangga tidak akan menyadarinya. Dia melangkah lebih dekat ke Indira. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan sandiwara ini, bisik Sari. Pernikahannya berjalan. Kami mendapatkan asetnya. Dan kami bagi hasilnya dengan Anda. 50-50-50% untuk kami, 50% untuk Anda. Rangga tidak perlu tahu apa-apa. Dia akan tetap bahagia, dibutakan oleh cinta. Anda mendapatkan bagian Anda. Semua orang menang. Tawaran itu menggantung di udara, beracun dan mematikan. Olivia menatap Sari dengan ngeri. Ibu, apa yang ibu lakukan? Indira diam sejenak. Dia memandang Sari, lalu Olivia. Dia melihat keserakahan murni di mata Sari dan ketakutan bodoh di mata Olivia. Akhirnya, Indira tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Terima kasih atas tawaran Anda, Senora Ramirez, katanya dalam bahasa Indonesia yang jelas. Sari membeku. Dia tidak mengerti mengapa Indira berterima kasih. Tawaran itu, tawaran 50-50 itu, lanjut Indira, adalah hal terakhir yang saya butuhkan. Indira merogoh klatnya. Dia tidak mengeluarkan pistol. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia menekan satu tombol. Layar ponselnya menyala, menunjukkan aplikasi perekam suara yang sedang berjalan. Durasinya, 8 menit 14 detik. Indira memutar sedikit rekamannya. Suara Sari yang licik terdengar memenuhi ruangan, diperkuat oleh speaker ponsel. Kami bagi hasilnya dengan Anda. 50-50, semua orang menang. Wajah Sari Ramirez kehilangan semua warnanya. Dia kini mengerti. Anda. Desisnya,
tidak bisa berkata-kata. Ya, kata Indira. Saya punya laporan Interpol. Saya punya pengakuan tidak langsung Anda di meja makan. Dan sekarang, dia mengangkat ponselnya, saya punya rekaman Anda yang mencoba menyuap saya untuk menipu putra saya sendiri. Permainan telah berakhir. Sekarang, kata Indira, suaranya setenang es. Kita akan melakukan ini dengan cara saya. Dia berjalan ke pintu, membukanya. Dia memanggil seorang koordinator wedding organizer yang kebetulan lewat. Mbak, tolong panggilkan Rangga. Bilang padanya ibunya memanggil. Ada sesuatu yang harus dia lihat di ruang rias pengantin. Rangga berjalan menyusuri koridor hotel yang sepi, perasaannya campur aduk. Di dalam benaknya, ia merasa sedikit kesal pada ibunya. Ini hari pernikahanku, dan ibu memanggilku di saat-saat terakhir. Ada apa sebenarnya? Dia mengira mungkin ada masalah dengan catering, atau salah satu kerabat sepuh mereka butuh bantuan. Senyumnya masih terpasang, sisa dari obrolan bahagianya dengan teman-teman di lobi. Dia tiba di depan ruang mawar, ruang rias pengantin. Pintunya sedikit terbuka. Ibu? Mbak Weo bilang ibu memanggilku, katanya sambil mendorong pintu. Pemandangan di depannya membuat senyumnya membeku. Itu bukan adegan persiapan yang membahagiakan. Itu adalah adegan konfrontasi yang beku. Olivia, calon istrinya yang cantik, tidak sedang tersenyum. Dia berdiri di dekat cermin, wajahnya pucat pasi, gaun pengantinnya yang indah kini tampak seperti kostum yang kaku. Air mata hitam mengalir di pipinya, merusak riasan mata yang dikerjakan berjam-jam. Sari, calon ibu mertuanya, berdiri di dekat jendela. Dia tidak terlihat seperti sosialita yang ramah. Dia terlihat seperti binatang buas yang terpojok. Matanya menyala-nyala penuh kebencian dan kepanikan. Dan ibunya, Indira. Ibunya berdiri di tengah ruangan, tenang dan tegak lurus, seperti seorang hakim. Di tangannya ada sebuah map Manila, dan di atas meja rias berserakan lembaran-lembaran kertas. Ibu, suara Rangga keluar sebagai bisikan. Ada apa ini? Olivia, sayang, kamu kenapa? Pikiran Rangga berputar. Apa yang terjadi? Apa yang ibu katakan padanya? Insting pertamanya adalah melindungi tunangannya. Dia langsung berasumsi ibunya, dalam kecemasan pra-pernikahan, telah mengatakan sesuatu yang menyakiti hati Olivia. Olivia melihat Rangga. Itu adalah pemicunya. Dia meledak dalam tangisan yang dibuat-buat, taktik terakhirnya. Rangga, dia berlari ke arahnya, menubrukkan diri ke dada Rangga yang berbalut beskap. Rangga, tolong aku. Ibumu. Ibumu jahat sekali. Rangga, secara refleks, memeluknya. SSHH, tenang. Ada apa? Dia menatap ibunya dengan marah. Ini adalah mimpi buruknya. Konfrontasi antara ibu dan calon istrinya terjadi 1 jam sebelum akad. Ibu, apa yang ibu lakukan? Tuntut Rangga, suaranya naik. Ini hari pernikahanku. Kenapa ibu membuat Olivia menangis? Dia gila. Rangga, teriak Sari dari seberang ruangan, suaranya melengking. Ibumu cemburu. Dia tidak ingin kamu menikah. Dia mengarang cerita-cerita bohong yang mengerikan tentang kami. Dia memfitnah kami. Fitnah? Rangga melepaskan pelukannya dari Olivia, meski tetap memegangnya. Ibu, apa maksudnya ini? Indira menatap putranya. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia melihat kemarahan di mata Rangga, kemarahan yang ditujukan padanya. Dia tahu ini akan terjadi. Rangga, suara Indira pelan, sangat pelan, namun menembus tangisan Olivia. Ibu juga berharap ini tidak benar. Apa yang tidak benar? Bentak Rangga. Cerita apa yang ibu karang? Aku tidak mengarang apa-apa, kata Indira. Aku hanya mendengarkan. Mendengarkan apa? Tadi malam. Di restoran, kata Indira. Saat kamu ke toilet. Mereka mengira ibu bodoh. Mereka pikir ibu tidak mengerti bahasa Spanyol. Rangga membeku. Bahasa Spanyol? Mereka membicarakan semuanya, lanjut Indira. Mereka membicarakan Fadli, yang ternyata adalah aktor bayaran. Mereka membicarakan
Panama. Dan mereka membicarakan rencana mereka untuk membuatmu menandatangani surat palsu hari ini, untuk mengambil alih setengah dari aset perusahaanmu. Pikiran Rangga tidak bisa memproses ini. Itu terlalu absurd. Itu seperti plot film yang buruk. Ibu pasti salah dengar, kata Rangga, suaranya bergetar. Ibu tidak bisa bahasa Spanyol. Ibu bekerja di kedutaan Spanyol selama 25 tahun. Nak, kata Indira pelan. Ibu memimpikan bahasa itu. Rangga menatap Olivia. Olivia? Apa yang ibuku bicarakan? Katakan padanya dia salah. Olivia hanya menangis lebih keras. Aku tidak tahu, Rangga. Aku tidak tahu apa-apa. Ibumu mengada-ada. Dia membenci kami. Dia pembohong, teriak Sari. Dia mencoba menghancurkan kebahagiaanmu. Kalau begitu, kata Indira, kini melangkah maju. Jelaskan ini. Dia mengambil ponselnya dari klapnya. Dia menekan tombol putar. Suara Sari yang licik dan percaya diri memenuhi ruangan yang hening itu. Kami bagi hasilnya dengan Anda. 50-50-50% untuk kami, 50% untuk Anda. Rangga tidak perlu tahu apa-apa, semua orang menang. Rekaman itu berhenti. Rangga terhuyung. Dia melepaskan Olivia. Dia menatap Sari. Apa-apa itu? Bagi hasil apa? Otaknya masih berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ini tentang bisnis keluarga mereka di Italia? Mungkin ibu salah paham? Itu pembicaraan bisnis. Gagap Sari, matanya liar mencari-cari kebohongan. Kami menawarkan ibumu untuk berinvestasi. Dia memutarbalikkan kata-kataku. Investasi? Indira tertawa. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Atau suap. Rangga menatap ibunya, lalu ke Sari, lalu ke Olivia yang gemetar. Kebingungannya mulai berubah menjadi ketakutan yang mengerikan. Ada sesuatu yang sangat salah. Ibu, bisik Rangga, memohon. Hentikan ini. Ibu tidak bisa, jawab Indira, suaranya melembut karena kesedihan. Ibu tidak akan membiarkanmu menikahi seorang penipu, Rangga. Penipu? Ini, kata Indira. Dia mengambil lembaran kertas pertama dari meja rias. Dia tidak melemparkannya. Dia menyerahkannya dengan tenang ke tangan putranya. Rangga menatap kertas itu. Itu adalah profil Interpol. Ada foto. Foto yang lebih tua, lebih kasar, tapi tidak diragukan lagi itu adalah Sari. Dan nama di atasnya bukan Sari. Sari Ramirez, baca Rangga pelan. Warga negara Kolombia, dicari sehubungan dengan penipuan. Dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kengerian murni. Dia menatap Sari. Ini apa? Itu palsu. Ibumu memalsukannya, jerit Sari. Dan ini juga, Indira menyerahkan lembar kedua. Foto paspor. Wajah Olivia. Olivia Mendoza, bisik Rangga. Dunianya mulai runtuh. Warga negara Venezuela. Dia menatap dari foto di tangannya, ke wajah wanita yang dicintainya, wanita yang akan dinikahinya dalam 1 jam. Wanita yang menangis di depannya, mengenakan gaun pengantin putih. Mereka adalah orang yang sama. Olivia, suaranya pecah. Siapa kamu? Ini adalah momen kebenaran. Olivia tahu kebohongan, palsu, tidak akan berhasil lagi. Dia beralih ke taktik pengakuan sebagian. Rangga, dia meraih tangan Rangga, mencengkeramnya erat. Dengarkan aku. Itu benar. Itu nama asliku. Tapi itu masa laluku. Aku terpaksa. Aku melakukannya untuk ibuku. Kami miskin, kami tidak punya apa-apa. Dia menunjuk Sari. Dia memaksaku. Tapi sejak aku bertemu denganmu, Rangga, semuanya berubah. Aku bersumpah. Aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin memulai hidup baru denganmu. Aku berubah demi kamu. Pikiran Rangga mencengkeram kebohongan terakhir itu. Sebuah pelampung di tengah lautan yang menenggelamkannya. Dia mencintaiku. Dia berubah. Apakah itu benar? Tanyanya, suaranya parau. Kamu benar-benar mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu.
isaknya? Kalau begitu, kata Indira, suaranya tanpa ampun, memotong momen itu. Jelaskan rekaman suap tadi. Jika kamu sudah berubah, kenapa ibumu menawariku setengah dari aset perusahaanmu 5 menit yang lalu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Olivia tidak bisa menjawab. Dia hanya menatap Rangga. Air matanya kini adalah air mata kepanikan murni. Semuanya hancur berkeping-keping di benak Rangga. Rekayasa itu runtuh. Bahasa Spanyol. Aktor bayaran. Panama. 50-50 Sari Ramirez. Olivia Mendoza. Italia. Italia. Gumam Rangga. Kebun anggur Milan, semuanya bohong. Dia menatap Olivia. Dia tidak lagi melihat tunangannya. Dia melihat orang asing. Seorang penipu ulung yang mengenakan wajah wanita yang dicintainya. Cinta di matanya mati seketika, digantikan oleh kehampaan yang dingin dan hancur. Dia perlahan, dengan gerakan yang disengaja, menarik tangannya dari cengkeraman Olivia. Olivia merasakannya. Tarikan itu adalah penolakan terakhir. Tidak, Rangga, jangan. Rangga tidak menatapnya lagi. Dia juga tidak menatap Sari. Dia berbalik menghadap ibunya. Indira melihat mata putranya. Mata yang tadinya penuh cinta dan kebahagiaan, kini kosong dan penuh dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Rasa malu dan kehancuran melintas di sana. Air mata mulai menggenang di matanya, air mata yang berbeda dari air mata Olivia. Ini adalah air mata duka. Dia menatap Indira, dan dalam tatapan itu ada permintaan maaf dan rasa terima kasih yang menghancurkan hati. Lalu dia berbalik, melihat sekeliling ruangan yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaannya. Dia menarik napas dalam-dalam, napas yang bergetar. Dia hanya mengucapkan satu kata. Kata yang mengakhiri segalanya. Batalkan. Kata, batalkan, menggantung di ruangan itu, sekeras bunyi tembakan. Itu adalah vonis. Pikiran Olivia Mendoza meledak dalam kepanikan murni. Ini bukan lagi tentang kehilangan uang, ini tentang kehilangan kebebasannya. Dia melihat map berisi laporan Interpol itu. Dia tahu apa artinya itu. Penjara. Tidak. Dia menjerit, bukan lagi tangisan palsu, tapi jeritan putus asa. Rangga, tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku mencintaimu. Rangga. Dia menerjang ke arah Rangga, mencoba memeluknya, mencoba menggunakan satu-satunya senjata yang selalu berhasil. Tapi Rangga telah berubah. Pria naif yang mencintainya telah mati di ruangan itu. Yang tersisa adalah cangkang yang terluka. Dia tersentak mundur dari sentuhan Olivia, seolah wanita itu adalah api. Dia mundur selangkah, menabrak meja kecil di belakangnya. Reaksinya, penolakannya yang penuh rasa jijik, adalah pukulan terakhir bagi Olivia. Namun, Sari Ramirez berbeda. Dia bukan pemula yang didorong oleh emosi. Dia adalah seorang veteran yang didorong oleh insting bertahan hidup. Di dalam benaknya, dia sudah menghitung. Permainan selesai. Rangga tahu. Indira punya bukti. Pintu. Sementara mata semua orang tertuju pada drama emosional antara Rangga dan Olivia, Sari bergerak. Dia tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia berputar, meraih tas tangannya di lantai, dan berlari ke pintu. Dia membanting pintu itu hingga terbuka dan lari ke koridor. Dia kabur. Teriak Rangga, tersadar dari keterkejutannya. Tidak, kata Indira tenang. Dia tidak bergerak. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Sari berlari menyusuri koridor karpet yang mewah, sepatunya yang berhak tinggi menghambat larinya. Dia melihat pintu keluar darurat di ujung. Dia hampir sampai. Tiba-tiba, dua pria bertubuh besar melangkah keluar dari alcove di dekat lift layanan. Mereka tidak mengenakan seragam polisi, tapi setelan jas hotel yang rapi. Mereka adalah kepala keamanan hotel. Indira, sebelum memanggil Rangga, telah meluangkan waktu 2 menit. Dia telah menunjukkan foto Interpol Sari dan Olivia kepada kepala keamanan. Dia tidak menceritakan keseluruhan ceritanya. Hanya bahwa kedua wanita ini adalah penipu berbahaya yang mungkin akan mencoba melarikan diri saat dikonfrontasi. Lepaskan saya, jerit Sari saat kedua pria itu memegangi lengannya dengan kuat. Apa-apaan ini? Saya tamu di sini.
Kami diminta untuk menahan Anda, Bu, kata salah satu penjaga dengan tenang namun tegas. Dari dalam ruang mawar, Olivia mendengar jeritan ibunya. Dia tahu itu adalah akhir. Semua kekuatan meninggalkan tubuhnya. Dia ambruk ke lantai, gaun pengantinnya yang seharga puluhan juta rupiah mengembang di sekelilingnya seperti awan yang kotor. Dia menutupi wajahnya dan mulai meratap, ratapan kehancuran sejati. Indira kini mengeluarkan ponselnya lagi. Dia menekan nomor yang telah dia simpan 1 jam sebelumnya. Nomor kontak di Mabes Polri yang diberikan oleh Javier. Ini Indira, katanya, suaranya datar dan efisien. Saya di Hotel Mulia, ruang mawar. Mereka ada di sini. Keduanya. Satu sedang ditahan oleh keamanan hotel di koridor. Satu lagi di dalam ruangan. Situasinya terkendali. Silakan kirim tim Anda. Dia menutup telepon. Rangga hanya berdiri di tengah ruangan, gemetar, menatap kekacauan itu. Dia melihat Olivia yang menangis di lantai, mendengar jeritan Samarsari dari koridor. Dia merasa mual. Dia merasa seperti ingin muntah. Ibu, bisiknya, suaranya serak. Para tamu, ratusan orang, paman, bibi, teman-temanku, penghulu. Dia menatap ibunya, matanya penuh dengan rasa malu yang tak tertahankan. Apa yang harus kita lakukan? Indira berjalan menghampiri putranya. Dia menyingkirkan sehelai rambut dari dahi Rangga yang berkeringat. Ini masih putranya. Ibu yang akan urus, katanya lembut. Kamu tidak perlu menghadapi mereka. Kita akan pergi lewat pintu belakang. Rangga menggelengkan kepalanya. Perlahan, sesuatu di dalam dirinya mengeras. Rasa malu itu ada, tetapi ada hal lain yang muncul. Sisa-sisa harga diri. Tanggung jawab yang diajarkan ayahnya dan ibunya. Tidak, katanya, suaranya sedikit lebih kuat. Ini kesalahanku. Aku yang buta. Aku yang membawa mereka ke dalam hidup kita. Aku tidak akan lari. Dia menatap ibunya. Aku yang harus mengakhirinya. Indira mengamati putranya. Di tengah kehancuran, dia melihat secercah kekuatan. Dia mengangguk, hatinya pedih namun bangga. Kalau begitu, kita hadapi bersama. Rangga merapikan beskapnya yang sedikit kusut. Dia melangkah keluar dari ruang mawar. Dia berjalan melewati Sari, yang kini diam dan penuh kebencian, dipegangi oleh penjaga. Dia berjalan melewati Olivia, yang masih terseduh di lantai, bahkan tanpa meliriknya. Indira berjalan tepat di sampingnya. Mereka berdua melangkah ke tepi ballroom. Musik gamelan masih mengalun. Para tamu sedang berbincang, memegang minuman selamat datang. Penghulu dan perwakilan keluarga sudah duduk rapi di meja akad. Semuanya hening ketika Rangga melangkah ke atas panggung kecil tempat meja akad diletakkan. Dia mengambil mikrofon dari dudukannya. Seluruh ruangan menahan napas. Mereka melihat wajah Rangga. Wajah pengantin pria yang seharusnya bahagia, kini pucat dan hancur. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Suara Rangga bergetar, bergema di seluruh ruangan. Saya minta maaf. Dia berhenti. Dia tidak sanggup. Kata-katanya tercekat oleh rasa malu. Dia memejamkan matanya. Indira melangkah maju. Dia mengambil mikrofon dari tangan putranya yang gemetar. Dia menghadap ratusan tamu, punggungnya tegak, suaranya jernih dan kuat, tanpa sedikit pun keraguan. Selamat pagi, katanya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua untuk merayakan hari bahagia putra saya, Rangga. Dia berhenti sejenak, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Dengan penyesalan yang mendalam, kami harus menyampaikan bahwa pernikahan antara Rangga dan Olivia dibatalkan. Terdengar desahan kolektif dari para tamu. Orang-orang mulai berbisik. Telah terjadi sebuah masalah keluarga yang sangat serius dan tidak terduga. Lanjut Indira, suaranya tidak goyah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Kami menghargai pengertian Anda di masa yang sulit ini. Dia memberi isyarat kepada koordinator WO. Kami persilakan Anda semua untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan sebelum Anda meninggalkan tempat. Terima kasih atas kehadiran Anda. Indira meletakkan mikrofon itu. Ballroom meledak dalam gumaman dan bisikan yang riuh.
Dibatalkan? Apa yang terjadi? Memalukan sekali. Saat Indira berbicara, 3 petugas polisi berpakaian preman masuk dengan tenang melalui pintu samping dan menuju ruang mawar. Mereka tahu persis kemana harus pergi. Penangkapan itu akan terjadi dengan cepat, diam-diam, dan jauh dari mata para tamu. Karma datang bukan dengan ledakan, tapi dengan prosedur yang efisien. Rangga berdiri membatu di atas panggung. Rasanya seperti mimpi buruk. Indira menyentuh lengannya. "Ayo, nak, kita pulang." Dia menuntun putranya turun dari panggung. Dia tidak membiarkan Rangga menunduk. Dia memegang lengan Rangga erat-erat. Mereka berjalan lurus menembus kerumunan tamu yang terkejut. Mereka mengabaikan tatapan iba, tatapan penasaran, dan bisikan yang menusuk. Mereka berjalan keluar dari ballroom megah itu, meninggalkan dekorasi seharga ratusan juta, meninggalkan pesta yang hancur, dan meninggalkan kebohongan yang telah membusuk. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat valet membawakan mobil mereka. Mereka tidak berbicara selama perjalanan pulang. Baru ketika mobil itu berhenti di garasi rumah mereka yang tenang, rumah yang kini terasa seperti satu-satunya tempat aman di dunia, Rangga akhirnya hancur. Dia menundukkan kepalanya ke roda kemudi. Bahunya mulai bergetar. Lalu, tangisan itu datang. Bukan tangisan keras, tapi tangisan bisu yang menyakitkan dari seorang pria yang dunianya telah musnah. Dia menangisi cintanya yang tulus, kebodohannya, dan rasa malunya. Indira duduk diam di kursi penumpang. Dia tidak mengatakan, "Ibu sudah bilang," dia tidak mengatakan, "Ini yang terbaik." Dia hanya mengulurkan tangan dan meletakkannya di punggung putranya yang bergetar. Dia mengusapnya pelan. Dia telah menyelamatkan putranya dari kehancuran finansial dan hukum. Dia telah menangkap para penipu. Tapi perang yang sebenarnya, perang untuk menyembuhkan hati Rangga yang hancur berkeping-keping, baru saja dimulai. Dan itu akan menjadi perang yang jauh lebih panjang.